Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah, satu-satunya yang telah menciptakan, memiliki, menguasai semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, maha perkasa, maha kuat, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dialah yang Maha Esa dan terus menerus mengurus makhluknya. Allah sebagai pencipta telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian, kehidupan semua bisa berputar, dan puncaknya panduan hidup, keislaman dan keimanan dengan kalimat Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu, penuh dengan ketundukan terhadap syariat yang dibawa olehnya, kepada manusia terbaik, pemimpin anak Adam di dunia dan juga di akhirat. Manusia yang telah disempurnakan oleh Sang Pencipta Allah akhlaknya, seluruh karakter-karakternya, fisiknya, ilmunya, jalur nasabnya. Dan manusia terbaik ini diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Menciplak hidup manusia terbaik ini adalah bagian daripada perintah Sang Pencipta Allah, dan keselamatan, kebahagiaan, ketentraman jiwa juga akan mendapatkan solusi-solusi terbaik dari setiap problematika kehidupan di dunia. Dan puncaknya di akhirat akan masuk dalam surga, sebagaimana tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Mengucapkan salam hormat sekali saja kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan karunia-Nya. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia dan orang yang beriman kepada Sang Pencipta Allah selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan bahasan sirah nabawi. Dengan taufik dari Allah, kita akan masuk insyaallah ke Ghazwah suku atau Bani Mustaliq. Kalau kita berbicara masalah Ghazwah, saya pernah jelaskan dan saya reviewkan kembali, setiap peperangan yang dihadiri baginda Nabi SAW secara langsung maka dinamakan Ghazwah. Kalau dalam bahasa Arab yang beliau tidak hadiri diistilahkan dengan sariyah, ma'rakah, ya, dalam beberapa macam istilah. Tapi kalau disebutkan Ghazwah berarti kehadiran baginda Nabi SAW ada di situ. Suku Mustaliq adalah salah satu suku Arab yang sangat besar, dan mereka sudah mendengar bagaimana baginda Nabi SAW memiliki pasukan yang kuat. Madinah juga termasuk pada saat itu kota yang maju, karena sudah mulai ada interaksi dengan seluruh kota yang di luar Madinah untuk ekonominya, untuk sosialnya. Dan kaum muslimin banyak menjadikan Madinah sebagai pusat pada saat itu atau ibu kota, sehingga dari situlah seluruh pedagang, ya, seluruh pujangga, para ilmuwan keluar menyebar. Maka suku Mustaliq salah satu dari suku Arab yang merasa diri mereka memiliki wilayah yang sebesar Madinah, bahkan mungkin lebih besar dari kota Madinah, dan jumlah mereka juga cukup besar. Maka mereka tamak untuk menyerang Madinah. Nabi SAW punya satu strategi perang, teman-teman seiman, adalah beliau selalu mengintai dan mengutus beberapa orang yang dipercaya untuk mengetahui keadaan musuh, baik itu kekuatan musuh yang tidak ingin menyerang Madinah atau kekuatan musuh yang ingin menyerang Madinah. Karena Madinah pada saat itu adalah kota kecil di Jazirah Arab. Sampai sekarang pun masih dianggap salah satu dari kota-kota kecil saja di Jazirah Arab, gitu kan. Madinah sangat kecil kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain di dunia ini, gitu. Maka beberapa mata-mata Nabi SAW menyampaikan informasi tentang suku Mustaliq. Ya Rasulullah, mereka akan menyerang kita ini. Dan dari pemantauan kami, pasukan mereka cukup besar. Dan kalau mereka menyerang Madinah, maka kemungkinan kita akan kerepotan untuk menampung atau menahan serangan mereka.
Maka Nabi SAW mengucapkan kalimat yang masyhur pada bulan Syawal tahun 6 Hijriah ini. Itu dengan kalimat beliau, kitalah yang akan menyerang mereka insya Allah. Maka Nabi SAW mempersiapkan pasukan berkekuatan 700 personil dan beliau sendiri yang memimpin peperangan itu. Juga satu hal teman-teman sekalian yang perlu kita garis bawahi, sudah menjadi sesuatu yang sangat terbuka dalam histori Islam, dimulai dari histori baginda Nabi SAW, pasukan muslimin pasti lebih sedikit dari pasukan musuh. Dan bukan dari kuantitasnya, tetapi bagaimana kualitas keimanan setiap personil itu. Allah menjanjikan dalam surah Al-Anfal, kalau ada di antara kita yang kuat, maka bisa mengalahkan double dari jumlah musuh. Imannya maksudnya. Kalau kita 100, maka kita bisa mengalahkan musuh 200. Gitu kan? Itu janji dari Allah SWT. Artinya, seorang muslim, satu muslim bisa mengalahkan minimal 2 orang kafir. Dia punya keterampilan perang atau tidak? Kalau dia sudah masuk di kancah peperangan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu. Kalau masih ingat, kita pernah menceritakan masalah kasus perang Badr, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wama ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Hai Muhammad, dia juga diajak muslimin, sahabat itu Allah ajak bicara langsung, bukanlah kalian yang membunuh mereka orang-orang kafir itu. Dan pada saat kalian sedang melempar anak panah, tombak, mengayunkan pedang, bukanlah kalian yang melempar, tapi kamilah yang melakukan itu. Sampai ada di antara sahabat mengatakan, pada saat salah satu di antara mereka berkata, pada saat saya sedang mengayunkan pedang saya untuk menebas leher seorang kafir, tiba-tiba kepalanya sudah melayang. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tetap harus punya persiapan-persiapan. Tapi pada saat umat Islam lagi diserang dan mereka membela agama mereka, maka Allah janjikan kemenangan, walaupun tidak punya keterampilan ini. Kuasa Allah SWT. Jadi kalau syaitan bisikan kita, oh kita kalau berperang sama orang kafir ini, mereka ahli bela diri, yang ini punya senjata yang canggih. Dari dulu seperti itu. Islam masuk ke Cina, Islam masuk ke Rusia, Islam masuk ke Afrika, Islam masuk ke Eropa. Berapa banyak keterampilan mereka pada saat itu. Dan para sahabat, orang-orang Badui yang tidak punya keterampilan perang secara khusus. Kalau antum tahu dulu, sebelum masa Islam, cara berperangnya orang-orang Arab, termasuk para sahabat, mereka kalau berperang itu, kalau pasukan sudah bertemu, satu pasukan menyerang, yang pasukan sebelah cuma menangkis. Itu tradisi perang dari dulu. Jadi begitu saja kemahiran mereka. Jadi kalau ada yang menyerang, maka yang di sana menangkis. Setelah itu, ini mundur, yang sana menyerang lagi, ini menangkis. Sampai ada yang kalah. Sesederhana itu. Makanya waktu Nabi SAW mengatur strategi di perang Badar, menyuruh sahabat duduk. Ya, pada saat orang Quraisy menyerang, maka orang Quraisy kaget. Kok orang lagi diserang bukannya nangkis malah duduk, gitu kan? Duduk di tanah. Dan pada saat mereka sudah mendekat, baginda Nabi SAW suruh memberdirikan tombak-tombak mereka sehingga kuda-kuda pasukan Quraisy tertusuk dan mati. Mereka kaget dengan strategi perang itu, gitu kan? Artinya teman-teman sekalian, kalau sudah di kancah peperangan jihad, sudah berbeda kasusnya. Sudah berbeda. Walaupun kita disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, ayat yang masyhur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa iddu lahum mastata'tum min quwwah. Harus kalian persiapkanlah yang terbaik dari kekuatan kalian, yang kalian bisa menghadapi musuh. Silahkan kita belajar keterampilan, tahu semuanya, itu bagus sekali. Tapi ada satu hal yang kita harus garis bawahi, kalau kita sudah masuk di kancah peperangan, ya sudah terlibat di situ, maka Allah akan berikan janjinya kemenangan. Walaupun jumlah kita lebih sedikit, itu sudah menjadi sunnatullah. Makanya kalau kita kembali kepada sirah Nabi, jangan heran dengan pasukan Mustalik ini jumlahnya ribuan orang. Dan semua begitu. Di perang Badr, jumlah pasukan 314 orang muslimin melawan 1000. Di perang Uhud 700 orang melawan 3000. Ya. Di perang pembebasan kota Mekah, nanti kita akan bahas itu tentunya, itu jumlah muslimin sekitar 10.000 melawan satu kota Mekah. Satu kota Mekah itu jumlahnya pada saat itu bisa 50.000 orang, gitu kan? Tapi menang. Perang Tabuk, jumlah muslimin yang pergi 30.000 orang melawan Tabuk. Tabuk waktu itu dikuasai oleh Romawi, pasukannya 250.000 orang.
Dan begitu terus rentetan historinya di zaman Abu Bakar juga begitu. Ya, pasukan sangat sedikit yang keluar dari Madinah. Kemudian melawan Musailam al-Kadzab, nabi-nabi palsu. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, berapa jumlah muslimin pada saat tahun 14 Hijriah, perang Yarmuk ya, di wilayah Syam. Kecil sekali, 12.000 orang saja. Melawan 250.000 orang. Jadi kalau kita lihat di kancah peperangan, kalau dari jauh kita bisa menyoting itu, mungkin kita akan lihat seperti gumpalan kecil melawan sebuah batu yang besar. Ya. Tapi subhanallah, menang juga dalam peperangan. Ya. Tentu sekali lagi keterampilan dibutuhkan, tetapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Nabi SAW waktu itu memberikan bendera kaum muhajirin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan memberikan bendera kaum Ansar kepada Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Ini pimpinan, salah satu pimpinan dari Ansar. Dan ini juga salah satu strategi perang Nabi SAW. Beliau seringkali mengelompokkan pasukan muslimin sesuai dengan sukunya atau wilayahnya. Nanti kita lihat pembebasan kota Mekah, misalnya suku Sulaim 1.000 orang, mereka disendirikan oleh Nabi SAW. Tujuannya adalah supaya mereka lebih adaptasi, bukan berarti memecahkan umat atau memisahkan, tidak. Tapi beliau meletakkan misalnya orang suku Jawa dikumpulin, suku Bugis dan Makassar dikumpulin, mungkin yang dari Kalimantan dikumpulin. Nabi SAW berikan bendera masing-masing, tapi tetap pasukan muslim. Tujuannya ternyata di sini ada salah satu hikmahnya, agar mereka malu untuk lari dari kancah peperangan. Kata sebagian ahli sejarah, mereka akan lihat dan ada motivasi yang besar. Oh ternyata orang-orang kampung saya ikut semua nih gitu. Seperti itulah bahasa sederhananya ya, supaya mudah difahami. Maka Nabi SAW memberikan bendera, suruh muhajirin kumpul dalam bentuk satu barisan. Ini bendera dikasih Abu Bakar. Di belakang Abu Bakar semua muhajir, semua yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu Ansar dikumpulkan, penduduk Madinah, lalu dikasih bendera juga oleh Nabi SAW dan dipimpin oleh Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat itu suku Mustaliq ya, sudah siap untuk menyerang Nabi SAW, tapi mereka tidak menyadari kalau baginda Nabi SAW ternyata sudah mendengar dan akan menyerang. Apalagi dulu sangat terbatas sekali berita atau kecuali seseorang menunggangi kuda pergi ke wilayah musuh memantau baru bisa tahu. Kalau sekarang kita kan bisa pakai kamera, pakai satelit, pakai segala macam, bisa dicek musuh berapa jumlahnya, di mana lokasinya. Luar biasa sekarang, teman kita saja kita bisa tahu dia di kamarnya lagi buat apa ya. Apalagi kalau pasukan yang besar ya. Maka pada saat itu, pada saat kedua pasukan akhirnya bertemu dan Nabi SAW sudah tiba di suku Mustaliq pada saat itu, maka Umar bin Khattab keluar ke arah suku Mustaliq, kemudian bersuara dan mengangkat suaranya dengan sangat keras radhiyallahu anhu sambil berkata, wahai Bani Mustaliq, ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka semua darah, harta dan jalur nasab kalian akan terjaga. Kami datang ke sini bukan untuk perang, tawarkan Islam. Ucapkan, ikrarkan dua kalimat ini. Dan orang-orang Bani Mustaliq mirip dengan orang Quraisy. Mereka mengenal Allah, mereka mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam, tapi mereka berbuat kemusyrikan, menyembah berhala. Dan karena sudah terlalu jauh antara jarak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad alaihissalam, maka mereka tidak kenal lagi, tidak menyangka lagi akan keluar Nabi. Apalagi tidak ada kitab Nabi Ibrahim alaihissalam yang mereka bisa baca, cuma turun-temurun saja ya, dari lisan ke lisan. Yang masih berbekas adalah ibadah haji dan umrah, itu pun sudah dibuat kemusyrikan. Akhirnya mereka taruh patung-patung di dekat Ka'bah, tawafnya diganti dari zikir menyebut nama Allah dengan bersiul dan tepuk tangan. Mereka akhirnya keluarlah peraturan-peraturan yang aneh seperti orang yang tidak mampu. Mereka kalau tahu harus beli baju dari Mekah, kalau mereka tidak mampu mereka harus tawaf telanjang, laki-laki atau perempuan, dan segala macam hal yang mereka lakukan. Nanti kita akan bahas pembebasan kota Mekah, bagaimana baginda Nabi SAW menghapus semua itu. Pada saat itu suku Mustaliq menjawab panggilan Umar dari atas dari pasukan mereka, mengatakan, kami tidak akan pernah beriman pada risalah Nabi kalian. Melihat penolakan tersebut, tanpa menunggu waktu
salah satu dari suku Mustalik, utusan mereka menyebutkan kata-kata ini, maka Nabi SAW memerintahkan pasukan muslimin untuk menyerang Bani Mustalik. Subhanallah, baru saja penyerangan terjadi, kuasa Allah, maka hampir seluruh tokoh-tokoh suku Mustalik terbunuh. Dan bendera perang mereka terjatuh. Karena kejadian ini, maka suku Mustalik yang tadinya jumlahnya lebih besar dari kaum muslimin, bisa sampai 3-4 kali lipat dari jumlah muslimin, cuma 700 orang muslim, mereka berjumlah kurang lebih 5.000-6.000 orang dari pasukan perangnya. Belum sukunya Mustalik itu sendiri yang cukup besar. Maka pada saat itu pun mereka kocar-kacir, dan mereka banyak meninggalkan harta rampasan perang mereka. Maka Nabi SAW seperti biasa, ya, tradisi perang dalam Islam, sebagian pasukan muslim mengejar tawanan-tawanan yang sedang lari, mereka nangkap semaksimal yang mereka bisa. Kemudian yang lainnya mengumpulkan harta benda yang berserakan di situ dan nanti dikumpulkan di hadapan baginda Nabi SAW. Lalu kemudian beliau yang akan mengaturnya nanti, pembagian kepada pasukan muslimin. Kalau orang-orangnya, tawanan perangnya ini dibagi kepada muslimin dengan tujuan bisa dibebasin dari tawanan tersebut atau keterbudakan, bisa juga ya diperjualbelikan, juga bisa diajak Islam, gitu kan? Negosiasi masalah Islam. Dan kebanyakan tawanan perang di zaman Nabi SAW masuk Islam karena mereka melihat akhlaknya kaum muslimin. Sementara harta dibagi oleh pemimpin perang pada saat itu Nabi SAW, dan sampai hari kiamat pun berlaku, siapapun panglima perang dikumpulkan harta tersebut lalu dibagikan rata kepada kaum muslimin. Dan kata Nabi SAW, seluruh nabi-nabi telah terharamkan bagi mereka ghanimah, harta rampasan perang, kecuali aku, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Ya, memang itu yang diambil dari kancah peperangan dari musuh adalah harta rampasan perang yang halal bagi kaum mujahidin. Salah satu kisah yang masyhur yang banyak diangkat oleh ahli sejarah, salah satu tawanan perang dari kaum wanita adalah Juwairiyah binti Harithah. Ini Harithah adalah kepala suku yang terbunuh pada saat itu. Maka Juwairiyah orang yang sangat bijak sebenarnya, wanita yang sangat bijak, dewasa, dan dia tahu kalau ini berbahaya, ya, kalau seandainya dia tertawan, kalau sama musuh-musuh selain muslimin, tapi kalau sama muslimin dia tahu ini akan menjadi hal yang baik. Hal yang baik itu artinya bisa saja menikah dengan kaum muslimin, bisa saja diberikan tempat tinggal yang layak, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, perlakukanlah para budak kalian dengan baik, ya. Makanlah, berilah makan apa yang kalian makan, berilah pakaian apa yang kalian gunakan. Sampai Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang jamin masuk surga, itu kalau dia jalan didampingi oleh budak-budak yang dia beli di pasar, bajunya sama mereka sama semua. Kalau jalan sampai orang susah membedakan mana Talha bin Ubaidillah. Lalu di tengah jalan kemudian dia bebasin budak-budak tersebut. Kalau dalam kisahnya setiap hari dia bebasin sekitar 36 orang. Dengan kalimat, saya bebaskan kamu di jalan Allah, saya bebaskan kamu di jalan Allah, seperti itulah. Yang jelas Juwairiyah mendatangi pamit, ya, kepada pasukan muslimin untuk menemui Nabi SAW. Maka pada saat itu pun diizinkan untuk bertemu dengan Nabi SAW karena dia anak kepala suku. Dan pada saat dia mengatakan, ya Rasulullah, dia belum masuk Islam waktu itu, saya ingin meminta agar Anda memberikan jaminan kepada saya. Artinya kalaupun saya jadi tawanan, saya jadi tawanan Anda gitu. Karena dia anak kepala suku. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, saya menawarkan kepadamu satu hal. Kalau kau terima, maka saya akan menikahimu. Pada saat itu Juwairiyah mengatakan, penawaran apa itu ya Rasulullah? Dia mengucapkan Rasulullah tapi dia belum beriman. Kata Nabi SAW, engkau masuk Islam, ucapkan syahadat, maka kau akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan plus saya akan menikahimu. Dan dalam perjalanan ini teman-teman sekalian, Nabi SAW biasanya tradisi beliau itu membawa salah satu dari istrinya dalam safar. Baik itu dengan cara beliau memilih secara langsung atau beliau mengundi nama-nama mereka, siapa yang ya namanya keluar, maka beliau membawanya safar. Waktu itu kebetulan yang safar adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini nanti kita akan luruskan banyak hal, diantaranya
banyaknya orang yang menukil, bahkan di kalangan para dai-dai, kesannya kalau Aisyah, sekarang yang antum hadir di sini, apa yang antum tangkap kalau dalam masalah rumah tangga? Hah? Cemburuannya, benar nggak? Hah? Sering dicerita Aisyah cemburu, betul nggak? Baik, ini poin juga yang akan kita luruskan, insya Allah, karena banyak orang salah faham. Mereka tidak mempertemukan antara riwayat-riwayat cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan riwayat-riwayat di mana beliau tidak cemburu, bahkan beliau sangat dekat dengan para madunya, gitu kan? Di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu Juwairiyah mengucapkan syahadat, maka beliau menikahi dan menikahi Juwairiyah di hadapan Aisyah. Pada saat itu di kemahnya Aisyah. Dan tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan Aisyah marah, Aisyah begini. Bahkan riwayat sahih, riwayat Bukhari Muslim, waktu selesai pernikahan dan disebarkan berita pada saat itu Nabi SAW akan menikahi Juwairiyah. Maka seluruh sahabat kumpul di dekat kemah Nabi SAW untuk mengucapkan doa dan selamat. Sebagaimana kita sudah tahu dalam Islam, kalau saudara kita muslim menikah, kita datangin, kalau kita ucapkan doa, ya. Barakallahu lakuma babaraka alaikum wa jama'a bainakuma fil khair, ya. Semoga Allah memberkahi buat kalian berdua dan Allah menambahkan berkahnya pada kalian berdua dan semoga kalian disatukan dalam kebaikan. Maka berkumpullah para sahabat pada saat itu dan Aisyah ada. Apa kata Aisyah dalam hadis? Kata beliau radhiyallahu anha, tidak ada wanita yang paling memuliakan kaumnya. Ini Nabi lagi menikah dengan Juwairiyah. Perkataan Aisyah keluar, tidak ada wanita yang paling memuliakan kaumnya melebihi Juwairiyah. Apa alasannya kira-kira? Ternyata waktu Nabi SAW menikahi Juwairiyah, sahabat pada lihat, Juwairiyah anak kepala suku. Seluruh suku Juwairiyah itu, ya suku Mustalik waktu itu jadi tawanan perang. Artinya jadi budaknya sahabat. Tapi para sahabat waktu melihat kejadian Nabi SAW menikahi Juwairiyah, mereka semua sepakat mengatakan untuk menghormati kedudukan Nabi SAW, kami bebaskan seluruh suku Mustalik. Nggak ada lagi budak. Jadi yang pegang harta rampasan perang dari individu, ya orang-orang Mustalik, maka tuannya, ya Muslim mengatakan saya bebaskan kamu karena Allah. Dan ini untuk penghormatan Nabi SAW. Maka kata Aisyah, tidak ada wanita yang paling memuliakan kaumnya melebihi Juwairiyah karena semua kaumnya terbebaskan dari keterbudakan justru karena perbuatan dia. Ini semua bukti teman-teman sekalian kalau para istri Nabi SAW mereka saling memuji dan menghormati, dan bukan seperti yang banyak dinukil terutama tentang Aisyah radhiyallahu anha seakan-akan beliau adalah yang dikenang hanya kecemburuannya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang cemburu Aisyah. Tetapi teman-teman sekalian, bukan kita kalau memahami sebuah hukum dalam dalil yang ada, yang kita ambil adalah closingnya, ya, penutupan daripada dalil itu. Hukumnya apa? Jadi jangan sampai antum membaca riwayat, bacanya setengah-setengah. Bisa saja riwayat itu terhapus hukumnya dengan riwayat yang datang setelahnya. Atau memang yang sedang dititik beratkan adalah pesan terakhirnya. Itu penting sekali. Banyak orang mengambil sepotong-sepotong hadis. Misal contoh, cemburunya Aisyah dengan Khadijah radhiyallahu anhunna ajma'in. Satu waktu pernah Nabi SAW mendengar suara dua orang wanita mengucapkan salam di hadapan rumah beliau. Maka Nabi SAW buru-buru berdiri karena suara ini tidak asing. Maka dibukalah pintu, lalu Nabi SAW menyambut dengan sangat hangat kedua wanita tersebut. Sudah berumur, sudah sepuh wanita ini dua-duanya. Lebih tua dari Nabi SAW. Maka Nabi pun berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, hormatilah tamu ini, layani. Aisyah pun radhiyallahu anha tahu hukum syar'i, hukum agama. Kalau ada tamu teman-teman datang ke rumah, maka tugas kita adalah melayani. Nggak ada yang lain. Jadi nggak usah tanya kenapa datang. Keluarkan makanan, keluarkan minuman. Banyak orang di antara kita masih depan pagar. Kenapa ya? Ini bakhil, pelit. Kalau ada orang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk, duduk. Nggak usah tanya kenapa datang. Ambil makanan, ambil minuman. Bahkan tradisi yang diajarkan dalam agama kita tidak bertanya lagi mau makan apa, mau minum apa. Apa yang ada keluarin. Gitu kan? Bertanya mau minum apa, ini kadang-kadang membuat orang jadi serba salah. Baik tuan rumahnya, kalau dia minta minuman yang tidak ada bagaimana?
Jadi susah. Gitu kan. Oh saya biasanya minum kopi tapi dari Toraja. Terus tidak ada. Adanya kopi biasa. Gitu. Akhirnya minta maaf, serba salah. Baik, keluarkan apa yang ada. Gitu kan. Kalau kita punya minuman hangat, minuman dingin, kita keluarin dua-duanya, nanti dia pilih. Tidak ada masalah. Itu namanya ikram tamu. Dan Aisyah tidak bertanya radhiyallahu anha. Kenapa? Siapa? Enggak, ngobrol saja. Kedua wanita ini juga tidak memperkenalkan dirinya. Mereka ngobrol biasa saja secara umum. Setelah selesai pulang, maka berkata Aisyah, ya Rasulullah radhiyallahu anha, siapa tadi dua orang itu? Begitu luar biasa Anda menghormatinya. Kata Nabi SAW, yang satu adiknya Khadijah, yang satu lagi sahabat dekatnya Khadijah. Dulu di Mekah suka datang ke rumah kami. Apa yang terjadi kira-kira? Akhwat kita kalau terjadi begini bagaimana? Ternyata dulu ini adik iparnya, ini sahabat istrinya dulu. Aisyah di sini cemburu. Ya Rasulullah, apakah Anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah keriput, sudah masuk di kuburan, sudah mati? Maksudnya Khadijah, gitu kan? Nah banyak orang menukil riwayat sampai di sini. Itu kan Aisyah saja cemburu. Gitu. Jadi disalahgunakan. Ternyata ada closing hadis, penutupan hadis. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau telah dan Allah sudah menggantikan untuk Anda orang yang lebih baik dari Quraisy. Maksudnya dirinya lebih muda, masih hidup, seperti itulah. Ya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, tidak akan pernah ada yang mengalahkan, menggantikan Khadijah. Tidak ada. Dia beriman kepadaku di saat manusia masih belum beriman. Poin. Artinya bahasa langsungnya, kamu nggak punya itu. Yang kedua, dia menolong dakwah ini, agama ini dengan hartanya. Di awal-awal Islam di Mekah masih susah Islam itu. Khadijah menghabiskan hartanya untuk agama ini. Yang ketiga, Allah mengaruniakan aku anak darinya. Ada 6 orang anak dari Khadijah. Gitu kan? Jadi akhwat kita kalau nikah sama duda misalnya, kemudian dia lagi hidangkan makan, lalu mungkin suaminya bilang, dulu saya pernah kalau saya dulu waktu di rumah tangga saya yang pertama, saya pernah makan begini caranya. Jangan tersinggung. Itu kan masa lalunya orang. Dia bisa menceritakannya. Ya, kalau mau tidak punya masa lalu, maka menikah sama tembok. Susah. Orang punya masa lalu. Saya pernah begini, saya pernah, walaupun aib kita nggak boleh diceritain sebenarnya. Kita nggak perlu secara khusus, dulu saya pernah berzina loh. Dulu saya suka pacaran gini-gini. Nggak usah dicerita itu. Tapi kalau orang menceritakan tentang mungkin makanan favoritnya, mungkin tempat rekreasi yang pernah dia datang, biasa saja. Bukan tempatnya cemburu di situ. Gitu kan? Apa yang terjadi pada saat Nabi SAW sebutkan ini? Aisyah terdiam dan minta maaf. Ini poinnya di sini. Diam dan minta maafnya, bukan cemburunya. Bisa ditangkap ini ya? Karena ini banyak orang menjelekkan Aisyah radhiyallahu anha dalam poin ini. Dan kenapa kita fokus poin ini teman-teman sekalian? Karena memang ini pelajaran besar. Nanti akan ada kisah ifk. Dari perang Bani Mustalik ini, disinilah terjadi kisah fitnahnya Aisyah berzina dengan Safwan yang disebarkan oleh kepala munafikin Abdullah bin Abi Salul. Juga ada riwayat yang lain, pernah Nabi SAW, jadi Aisyah ini memiliki fisik yang dekat sekali dengan Aisyah, maksudnya mungkin kecantikan ya, itu ada Sofiyah. Sofiyah radhiyallahu anha, turunan Yahudi ini memiliki kelebihan fisik, dan Aisyah cemburu dengan Sofiyah. Kadang-kadang Sofiyah ini mendatangi rumah Nabi, rumah Aisyah pada saat Nabi sedang di situ, dan Aisyah tidak suka itu. Maunya kalau giliran saya jangan datang, seperti itulah. Pernah terjadi Sofiyah datang, niatnya baik, membawa makanan supaya Nabi sama Aisyah makan. Tapi Aisyah salah faham rupanya. Dipikir orang ini sudah waktu saya masih mau datang lagi, seperti itulah. Terbawa dengan arus itu. Maka Sofiyah pun pulang, lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa anda begitu perhatian dengan wanita pendek itu? Karena rupanya postur tubuh Aisyah sama Sofiyah sama-sama gitu ya. Wanita pendek dan gemuk lagi. Seperti itu. Maka kata Nabi SAW, ini banyak diangkat bahkan oleh para dai kita. Dulu Aisyah cemburu sama Sofiyah gitu.
Tapi tidak menutup dengan closing hadis. Targetnya, hukumnya di situ. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sungguh kau telah mengucapkan kalimat, kalau ditaruh kalimatmu itu di lautan, ngerusak lautan itu. Artinya apa? Dosamu besar sekali mengucapkan kalimat itu. Apa yang terjadi? Aisyah minta maaf. Ini poinnya adalah Aisyah minta maaf. Artinya hukum rentetan cemburu seperti ini nggak boleh. Gitu. Kenapa kita titik beratkan ini teman-teman sekalian? Karena banyak orang salah faham. Semua dicemburui. Cemburu itu hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama saja. Kalau pasangan kita berhubungan sama lawan jenis, ya, tidak menutup aurat. Antum mungkin pernah dengar laki-laki yang dayuth, ya. Dayuth artinya laki-laki yang tidak cemburu dengan pelanggaran agama yang terjadi pada istrinya. Nah itu wajar cemburu di situ. Dia supel sekali, semua laki-laki ditegur sapa atau semua perempuan dia tegur sapa kalau suaminya. Jadi segala macam perbuatan dia lakukan, ini cemburu. Seperti banyak orang duduk berdua suami istri nonton film porno, nggak ada kecemburuannya. Bagaimana dia biarkan pasangannya lihat film itu? Lihat auratnya orang lain. Di sini saatnya orang cemburu gitu kan. Tapi jangan cemburu teman-teman sama mertua. Sekarang istri kita mau ketemu sama orang tuanya. Atau suami kita mau ketemu sama orang tuanya. Kalau orang tua kamu dahulukan, kalau saya tidak. Loh itu orang tuanya bagaimana caranya dihapus nasabnya? Bisa kita hapus nama ibu, nama ayahnya? Kan nggak mungkin. Kalau perlu sokong dia, dukung dia supaya dia ketemu sama orang tuanya berbakti. Gitu kan? Walaupun posisi kita laki-laki misalnya lebih didahulukan dari orang tuanya, tapi tidak boleh egois, gitu kan? Ada orang cemburu sama anaknya sendiri. Ya, kadang-kadang mungkin istrinya sibuk nyusuin anak, gendong anak. Kalau anak perhatian, kalau saya enggak. Loh itu siapa itu yang disusui? Anakmu itu, spermamu itu, gitu kan? Gimana caranya cemburu sama anak? Atau mungkin seorang ayah begitu pulang kerja, anak-anaknya pada ngumpul. Mungkin teman-teman yang punya anak sering merasakan. Saya kadang-kadang begitu pulang ke rumah, anak-anak lagi pada ngumpul, ingin minta main. Kadang-kadang kita harus main dengan mereka. Gitu kan? Pernah istri saya bilang, kalau anak-anak diperhatikan, kalau saya enggak. Padahal saya baru masuk rumah ini kan. Loh ini siapa ini yang di depan saya? Ini anak-anakmu ini. Gak ada, ini salah, cemburunya bukan di situ. Biarin dikasih haknya. Ya, ini kalau dibiarkan, maka cemburu ini berbahaya, ditunggangi oleh syaitan. Bahkan tembok pun tempat pasangan kita berdiri bisa kita cemburui. Kenapa berdiri di tembok itu? Kenapa berdiri dekat mobil itu? Ya, mungkin kalau sendalnya hilang di masjid dikasih sendal lain, kenapa pakai sendal itu? Semuanya dicemburui, bahaya ini. Ya? Kalau tidak terkontrol, jadi cemburu hanya pada pelanggaran agama saja. Kalau tidak, nggak usah cemburu, nggak ada gunanya. Jangan anggap cemburu itu berarti simbol cinta. Ada hubungannya. Ya, sama sekali enggak. Dia bumbu saja yang menghiasi kelengkapan hidup kita. Bukan semuanya. Ada orang begitu penyakit. Semua hidupnya sepanjang hidupnya cemburu terus. Ya, ini nggak bisa ini. Nggak boleh sama sekali. Ini perlu digarisbawahi. Tentu cukup banyak sekali. Tentu cukup banyak sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah cemburunya Aisyah radhiyallahu anha, tetapi yang kita lihat adalah closing hadisnya. Kemudian Aisyah sempat bertanya kepada Juwairiyah setelah akad nikah. Aisyah bertanya, bicara dengan sangat santun, apa yang membuatmu sangat cepat menerima Islam? Jadi bukan Aisyah tanya, kenapa kau mau menikah dengan Nabi? Enggak. Yang ditanya, apa yang membuatmu begitu cepat menerima Islam? Jadi pertanyaan masalah keimanan ini. Apa kata Juwairiyah? Sebelum kejadian penyerangan ini, wahai Aisyah, dan maaf, sebelum terjadi penyerangan dan peperangan ini, sungguh aku telah melihat 3 hari sebelumnya sebuah mimpi. Ada cahaya yang keluar dari Madinah, dari kota Madinah, menuju ke pemukiman sukuku dan masuk ke dalam kamarku. Dan aku mentakwilkannya adalah Muhammad. Maka pada saat pasukan muslimin datang dan aku mendengar ini adalah seorang nabi, maka aku mengetahui ini adalah kebaikan bagiku. Maka pada saat aku ditawarkan Islam, itu sudah kemenangan, sudah kebaikan. Ditawarkan lagi menikah dengan nabi, ini sebuah kemuliaan.
Maka itu sebabnya aku menerima. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, seluruh Mustalik, suku Mustalik dibebaskan dari keterbudakan dan mereka akhirnya semuanya masuk Islam juga gara-gara itu. Dan ini kemuliaan. Kata para ulama, Juwairiyah panen pahala pembebasan sukunya dan juga panen pahala keislaman mereka. Ya. Saat perjalanan menuju ke Madinah, teman-teman sekalian, Aisyah radhiyallahu anha berada di sebuah geranda, Juwairiyah di sebuah geranda. Dan kalau pasukan istirahat, maka ditancapkanlah kemah Nabi SAW dua, kemah beliau pribadi dan kemah istrinya. Kalau beliau membawa lebih dari satu istri, beliau meletakkan satu kemah di sebelahnya. Dan siapa yang punya giliran untuk melayani Nabi SAW dari makanan, minuman, menemani tidur malam, biologis segala macam, itu masuk ke kemah Nabi SAW. Jadi Juwairiyah sama Aisyah satu kemah dan Nabi SAW kemah sendiri. Ya, seperti itulah. Dan selama perjalanan, Aisyah menceritakan semua kepribadian Nabi SAW, ya, makanan kesukaan Nabi, warna kesukaan Nabi, kata-kata yang harusnya diucapkan sebagai istri Nabi, gitu kan. Semua diucapkan oleh Aisyah dan mengajarkan kepada Juwairiyah supaya dia bisa menjadi seperti Aisyah. Coba bayangkan mulianya. Pernah nggak ada orang yang angkat seperti ini kan? Yang diangkat selalu saya katakan tadi cemburu dan cemburu, akhirnya jadi kesannya bagian daripada syariat itu cemburu, apalagi cemburu buta, itu nggak benar. Pada saat itu teman-teman sekalian, ada kejadian. Jadi jalanlah pasukan cukup jauh, Bani Mustalik ke Madinah ini mungkin memakan waktu sekitar 7 sampai 8 hari perjalanan pada saat itu ya. Jadi setiap mau istirahat malam mampir, istirahat lagi, jalan lagi besok paginya, begitulah. Kurang lebih setelah perjalanan 3 hari dari Mustalik menuju ke Madinah, ada kejadian kecil terjadi. Rupanya budak Umar bin Khattab punya budak dari Madinah dibawa, namanya Jahjah. Jahjah ini teman-teman sekalian, dibawa oleh Umar bin Khattab untuk berjihad, tapi dia masih dalam kondisi budak, belum dibebasin oleh Umar. Muslim, ya, dia masuk Islam. Rupanya pergi ke saluran sungai, ada air mengalir, kali kecil, mengambil air dengan tujuan ingin membawakan untuk Umar bin Khattab. Rupanya dia waktu ambil air, di sebelahnya ada budak orang Ansar namanya Sanan atau Sinan, ya. Rupanya entah apa yang terjadi, kalau dalam buku-buku sejarah cuma diringkaskan, terjadi cekcok. Mungkin yang satu lagi bercanda, siramin air temannya. Ributlah dua orang ini tiba-tiba. Dan ributnya itu bukan hanya sekedar ribut mulut ya, tapi ribut si Jahjah tiba-tiba menghenuskan pedangnya. Kayak ingin menyerang si Sinan ini atau Sanan ini. Waktu itu dia berteriak, si Jahjah, "Wahai muhajirin, tolonglah aku." Lalu kemudian Sanan ini atau Sinan melihat ini, dia juga henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, "Wahai Ansar, tolonglah aku." Gitu kan, kalimat ini. Perlu kita bedakan teman-teman sekalian, kalau dalam masjid seperti ini kondisi alhamdulillah lagi tenang, lagi tentram jiwa, di rumahnya Allah mendengarkan ilmu, beda. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba datang menghenuskan pedang, mungkin semua masjid tenangkan dia, kenapa, ada apa, kan gitu. Tapi kalau di kancah peperangan bagaimana keadaannya? Orang emosinya masih ada, baru selesai peperangan kan gitu. Tiba-tiba di belakang Jahjah ini berkumpul banyak orang muhajirin, dan juga di belakang Sinan berkumpul orang-orang Ansar. Semuanya henuskan pedang. Dan ini masalah ini. Saya pernah kasih contoh, kalau misalnya 5 orang jalan di satu sisi jalan, 5 orang yang lain jalan di sisi yang lainnya. Kemudian teman-teman sekalian, ada satu orang dari sini lempar batu ke sana. Berantem tak kira-kira? Kalau satu orang lagi berantem, emosi, itu kita pisahin aja susahnya luar biasa. Bagaimana kalau 5 orang? Bagaimana kalau 10 orang? Bagaimana kalau dasarnya memang mereka lagi keluar siap jiwanya untuk berperang? Ini bahaya nih, masalah besar. Maka pada saat itu pun, ada satu orang sahabat melihat ini bahaya kalau dibiarkan. Dia langsung lari ke kemah Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, telah terjadi begini dan begitu." Maka Nabi SAW pun bergegas memakai bajunya lalu datang ke sana lalu mengeluarkan sabda yang masyhur. Ya, dalam hadis sahih beliau mengatakan, "Awada'wal jahiliyati baina awada'wal jahiliyati baina aidikum wa awada'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum."
Apakah masih ada seruan-seruan jahiliyah seperti ini sementara aku di tengah-tengah kalian? Sudah ada nabi diutus, gitu kan. Masih ada rasisme, masih ada mengatakan ayo muhajirin, ayo ansar, padahal kalian semua sudah disatukan dalam naungan Islam. Da'ha fa innaha mumtinah. Tinggalkan segera fanatisme seperti ini, rasisme seperti ini. Saya orang Bugis, saya orang Makassar, saya orang Arab, saya orang ini. Oh, itu enggak ada dalam Islam, selesai. Ini cuma warna kehidupan. Ya, gitu. Seperti bayangkan kalau Allah cuma ciptakan ikan saja satu jenis, enggak ada makanan lain. Kira-kira antum bosan enggak? Allah ciptakan ikan jutaan jenis, macam-macam, jumlahnya enggak pernah habis. Ada juga hewan darat, ada serangga kecil, dari serangga kecil sampai hewan yang besar, beragam macam bentuknya, ragamnya, ya, luar biasa. Tumbuh-tumbuhan, kalau Allah cuma kasih satu jenis buah, anggur saja, enggak ada buah lain, akan satu warna saja. Tapi Allah buat dengan kemahasempurnaannya, buah-buahannya banyak, ada pilihan. Lalu dibuat juga ada musimnya supaya tidak jenuh, kan begitu. Variasi. Begitu juga kita manusia, dibedain. Allah ciptakan paras wajahnya beda-beda, bentuk alisnya beda-beda, matanya, bahasanya, ya, makanan khasnya, gitu kan. Oh, makanan khas daerah ini begini. Yang penting konsepnya Islam datang umum, halal, nggak boleh ada haramnya, boleh makan, gitu kan. Seperti itulah. Nah, itu variasi kehidupan. Tidak boleh kita fanatisme. Makanya dalam sab solat, mau Arab, mau bule, mau hitam dari Afrika, mau tukang sampah, mau presiden, sama. Dan haram hukumnya memindahkan seorang muslim dari tempat duduknya. Nggak boleh. Mentang-mentang karena ini datang disuruh pindah, nggak bisa. Kecuali dasarnya orang itu dudukin tempatnya orang yang sudah harus duduk di situ misalnya. Kayak pengurus masjid misalnya blok di belakang imam untuk muazzinnya, untuk khatibnya. Itu nggak boleh memang kita masuk. Wajar. Karena juga ada hukum syariat. Nabi SAW mengatakan semestinya yang ada di belakangku, maksudnya di belakang imam, adalah orang yang paling benar bacaannya, paling layak untuk menggantikan imam kalau terjadi udzur-udzur syar'i. Dan nggak boleh kita nyelonong memang di sana. Tapi kalau tempat umumnya masjid nggak boleh dipindahin kecuali dengan izinnya. Dan itu ada disebutkan oleh para ulama dalam bab-bab adab majlis, kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana dalam Islam tidak ada rasisme, nggak ada lagi. Dari kesukuan kita, Bugis, Makassar, Jawa, apalah, Kalimantan, Dayak, segala macam, ini adalah ragam suku. Allah yang buat itu, bukan untuk fanatisme, tapi untuk menunjukkan kemahasempurnaannya Allah. Kalau Allah mampu membuat kita, di Indonesia ada ribuan bahasa, ya. Kalau yang saya pernah baca di sebuah tulisan, itu ada 6.000 bahasa, ya. Beragam macam bahasa daerah yang ada. Dari kampung ke kampung. Saya pernah masuk di Irian, dari ke desa ini ke desa sebelah, bahasanya sudah beda, gitu kan. Jadi memang itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita cuma bisa melongo melihat bahasa orang ini, kok bisa saling mengerti dia ngomong apa ya. Sebagaimana kita kalau ngomong seperti ini sekarang, mungkin orang-orang yang tidak ngerti bahasa Indonesia bingung apa yang dibilang sama orang-orang ini. Tiba-tiba ada ketawa, tiba-tiba serius, tiba-tiba kuasa Allah. Makanya Allah mengatakan pada postur tubuh kita, pada paras wajah, pada beragam bahasa, ini adalah tanda-tanda kebesaran sang pencipta Allah. Ini penting. Nabi SAW waktu itu marah sekali dan akhirnya berhasil membubarkan sahabat. Tinggalkan sekarang juga, kalau enggak kalian akan hancur. Da'ha fa innaha mumtinah. Ini perusak kalian. Maka akhirnya para sahabat tadi tiba-tiba seperti orang yang baru engah karena terbawa emosi, saling berpelukan satu sama yang lain, gitu kan. Rupanya di dalam pasukan Nabi SAW ada pimpinan orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini memang dia selalu subhanallah mencari celah di mana bisa disebut keburukannya umat Islam, apa saja. Apalagi kalau berhubungan dengan Nabi alaihissalatu wassalam, gitu kan. Dia sudah lama ini cari-cari apa saja kesalahan Nabi, apa saja kesalahan muslimin, dan ini ciri orang munafik. Ada ciri orang munafik yang besar, ada ciri orang munafik kecil. Ciri besar, ciri kecil. Kalau ciri kecilnya itu seperti yang hadis Nabi SAW, ciri orang munafik kalau dia berbicara dia berdusta, kalau dia diberikan amanah dia khianat, ya. Kalau dia berjanji maka dia pungkiri. Ini ciri kecilnya. Artinya kalau antum punya salah satu ciri ini bisa membawa kepada munafik yang besar. Ciri munafik yang besar teman-teman sekalian memang betul-betul benci Islam. Gampang dikenali. Karena kalau Allah bilang haram, dia bilang halal. Allah bilang halal, dia bilang haram. Dibalik, bolak-balikan. Di Indonesia banyak contoh-contohnya. Allah suruh pakai jilbab, enggak usah pakai jilbab. Quran sudah sempurna, enggak, butuh direvisi.
Otakmu yang mau direvisi itu. Perlu kita ganti, tidak sesuai dengan zaman. Bukan tulisan saya loh, perkataannya Allah mau direvisi. Otaknya yang mesti direvisi ini. Dan beragam macam hal. Allah bilang tidak boleh nikah lintas agama, boleh nikah lintas agama. Ngawur semuanya, gitu kan. Ini ciri munafik nyata. Begitulah di zaman Nabi SAW. Apa yang Nabi sebutin, digerogotin, cari masalah. Harus berbeda, gitu kan. Nabi bilang jihad, oh panas. Ada orang datang nyumbang, riya. Digituin, itu di zaman Nabi tuh. Ada yang keluar mau pergi berperang, nggak mungkin kau bisa menang, badanmu begitu kecilnya. Jadi sengaja meredam muslimin. Waktu perang Uhud kan begitu. 1000 orang keluar, 300 munafik. Begitu sudah tiba di kancah peperangan, sengaja Abdullah bin Ubay ini menarik 300 pasukannya. Untuk menjatuhkan mentalnya para sahabat. Begitu jahatnya mereka. Dan ini lebih jahat daripada orang kafir yang nyata. Karena orang kafir jelas-jelas. Oh ini agamanya Nasrani, Yahudi. Kita tahu ini orang kafir gitu kan. Maka kalau berperangnya sudah nyata. Ini orang munafik enggak? Berwajah kita. Ya, memakai pakaian kita, masuk di masjid kita. Dan nanti teman-teman sekalian dalam sirah Nabawi, yang terutama penutupan nanti ya setelah pembebasan kota Mekah, setelah perang Tabuk, Allah subhanahu wa ta'ala membongkar habis-habisan masalah orang munafik. Dan harus kita tahu. Karena memang berbahaya mereka itu. Yang intinya saya sudah kasih ciri induknya, selalu mencari celah di mana Islam itu harus ditinggalkan, Islam itu harus begini, Islam itu harus begini, dan seterusnya. Diganti, mereka mau mengganti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya Abdullah bin Abi Salul dari salah satu dari sekian banyak keburukannya ini, dan memang dia pimpinan orang munafik di zaman Nabi SAW yang Allah turunkan dalam Al-Quran, jangan kau pernah sholat, jangan pernah kau istighfar dan mensolati orang munafik. Nah ini maksudnya adalah Abdullah bin Abi Salul. Waktu dia meninggal, Nabi SAW sempat sholat karena kasih sayangnya beliau pada umatnya sebenarnya, tapi Allah larang. Itu ada bahasan nanti insya Allah pembahasan kota Mekah. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu Abdullah bin Abi Salul duduk sama orang-orang munafik di kemahnya, dan dia dengar, dia tidak hadir sih, dia dengar. Ternyata Jahja, orang muhajir dari Mekah, budaknya Umar bin Khattab. Sinan tadi budaknya orang Ansar, dia orang Madinah ini. Ya, bergabung sama Ansar dari suku Khazraj. Maka dia bilang, apakah mereka orang-orang muhajirin telah melakukannya? Berani mau perang lawan kita? Gitu kan. Sengaja dihidupkan itu fanatisme lagi kembali. Nabi kan tadi sudah larang ya. Abdullah hidupkan lagi di kemahnya. Sungguh mereka telah mendatangi kami, meninggali negeri mereka. Sungguh mereka telah mendatangi kami, meninggali negeri kami. Maksudnya tinggal di negeri kami. Demi Allah mereka adalah perampas harta-harta dari Quraisy dan akan merusak kalian. Padahal masalahnya sudah selesai nih. Sudah di close oleh Nabi SAW. Nggak boleh, haram dalam Islam rasisme ya. Tinggalin, dia hidupkan kembali. Dia lagi membakar orang-orang di sekitarnya. Lalu kemudian merusak keadaan kalian. Sekarang kalian akhirnya tidak berkuasa semaksimal di Madinah. Ini orang-orang muhajir yang berkuasa. Perumpamaan mereka seperti pepatah yang berbunyi, gemukkan anjingmu, maka ia akan memakanmu. Ini kalimat berat dalam pepatah bahasa Arab ya. Jadi biasanya orang kalau benci sekali sama orang lain, maka dia mengucapkan kalimat ini. Gemukkan anjingmu, maka dia akan memakanmu. Ya, seperti itulah. Artinya dia kalau bahasa langsungnya gini, muhajir itu adalah anjing-anjing yang datang dari Mekah, mengambil harta kalian, dan kalian gemukkan, sekarang mereka mau menguasai kita. Itu bahasa yang kasar sekali. Ya. Lalu kata Abdullah kepada orang-orang Madinah yang ada di sekitarnya yang memang kena penyakit nifak seperti dia, kalian yang telah menyebabkan semua ini, karena kalian telah membukakan diri kalian, harta juga tempat tinggal kalian untuk mereka. Demi Allah, kalau kalian menghentikan itu, pastilah mereka tidak akan pernah kurang ajar pada kalian. Saat kita tiba di Madinah nanti, pastilah kaum kita, suku Khazraj, sukunya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, akan mengeluarkan dari Madinah yang lemah-lemah itu, maksudnya para muhajirin. Kalianlah yang telah memberikan mereka para muhajirin tempat tinggal, zakat dan sedekah kalian, dan kasih sayang kalian. Bila kalian tahan semua itu, maka pasti mereka akan pergi dari negeri kalian. Jadi Abdullah ini sebenarnya memang dia sengaja mencari apa yang bisa memecahkan umat Islam, membuat masalah ya. Seperti itulah. Maksud Abdullah adalah dia ingin mengajak agar muhajirin pada saat tiba di Madinah diusir semua dan terjadi peperangan, pengusiran massal. Tidak ada lagi masalah nama Islam, iman, ukhuwah, nggak ada itu.
seperti itulah. Dan ternyata orang-orang di sekitarnya itu pada bilang, benar, benar, orang-orang munafik ini. Mereka ribut di kemah itu. Jumlahnya banyak, jumlahnya bisa ratusan orang, gitu kan. Kebetulan pada saat itu ada satu orang dari suku Khazraj, dari sukunya Abdullah bin Ubay Salul. Tentu suku Khazraj ini tidak semuanya munafik ya, tapi Abdullah bin Ubay ini dari suku Khazraj. Dari pengikutnya dia yang munafik ini ada banyak di situ ya, ada dari Khazraj, ada dari Aus, bercampur baur, tapi jumlahnya mereka ratusan orang. Ada di majelis itu kebetulan dari suku Khazraj, bukan orang munafik, umurnya masih 16 tahun, namanya Zaid ibn Arqad radhiyallahu anhu. Zaid ibn Arqad radhiyallahu anhu ini teman-teman sekalian adalah anak yang masih muda, tapi iman tertanam dalam hatinya. Waktu dia dengar itu dan yel-yel fanatisme di kemah Abdullah sudah mulai hidup gitu kan, dia tahu ini bahaya. Umur 16 tahun loh. Maka dia pun segera menemui Nabi SAW dan menceritakan semuanya. Pada saat di sisi Nabi SAW itu ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia, karena semuanya ikut berperang pada saat itu. Pada saat Umar bin Khattab dengar, langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, sambil menusukkan pedang, izinkan aku memenggal lehernya Abdullah, karena sesungguhnya dia telah melakukan kemunafikan, gitu kan. Kenapa anda, bahasanya, kenapa anda sudah redam rasisme tadi, ya, fanatisme itu, dia hidupkan kembali, dibunuh aja orang ini. Dan ini sekaligus jawaban teman-teman sekalian, kita tidak boleh tergesa-gesa. Ada juga anak-anak muda muslim sekarang karena tergesa-gesa, munafik penggal saja, munafik penggal saja. Ini penggal-penggal dari mana? Nah, nanti di kancah peperangan lawan orang kafir, musuh depan mata, nah itu penggal. Di negeri aman alhamdulillah seperti Indonesia nggak ada penggal-penggalan nih, ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Dan lihat bagaimana muamalahnya Nabi SAW. Apa kata Nabi? Tidak wahai Umar, jangan sampai orang-orang berbicara bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Apa makna kalimat ini teman-teman? Nabi SAW menutup semua celah fitnah atau apapun yang bisa membuat nama beliau dan Islam ini rusak. Dan itu penting. Celah-celah seperti ini jangan kita sengaja menjurumuskan diri kita pada sesuatu yang membuat orang bisa memfitnah kita. Kalau sudah terjadi kita sabar. Kalau masih ingat Nabi SAW dalam sebuah riwayat waktu beliau lagi i'tikaf di Ramadan di masjid, didatangi oleh salah satu istri beliau, Sofia radhiyallahu anha, membawa makanan mengunjungi Nabi SAW. Tentu kalau orang lagi i'tikaf tidak boleh berhubungan biologis sama istrinya, tapi bertemu boleh. Waktu mau pulang karena sudah malam dan gelap Madinah, Nabi SAW temani Sofia pulang. Dan di sini keluar sebuah hukum, orang i'tikaf boleh keluar kalau dia hajat yang penting, baru dia kembali lagi, termasuk mengantar istrinya, khawatir istrinya kena fitnah atau apa saja. Waktu lagi pulang ke rumah, ternyata ada dua orang Ansar jalan buru-buru. Ini cuma tambahan kisah ya, nanti kita kembali ke bahasan kita. Waktu jalan buru-buru, ingin melewati Nabi SAW, kesannya kedua orang ini mau tahu Nabi jalan sama siapa nih malam-malam. Maka lewatlah dua orang Ansar ini, kata Nabi SAW, ala rizkikuma, pelan-pelan aja. Innaha Sofiyatu binti Huyai. Ini yang bersama saya, Sofia binti Huyai. Artinya yang sama saya istriku, tidak usah khawatir. Padahal dua orang ini tidak sedang bertanya, tapi Nabi SAW menutup pintu fitnah itu. Kata mereka, subhanallah, ya maha suci Allah, masa kami curiga sama anda ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ketahuilah, syaitan mengalir di tubuh anak Adam bersama dengan mengalirnya darah. Artinya kita bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pergi, sepupunya datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, pamannya datang. Yang itu mati tadi, tapi ini datang lagi goda kita. Makanya kalau antum baca sekali, oh kenapa masih digoda sama syaitannya? Karena banyak yang datang, sepupunya banyak, sukunya banyak, gitu kan? Datang semua. Maka keluarlah hadis tadi. Sesungguhnya syaitan lari, mengalir di dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Bagaimana darah luar biasa mengalir dari otak ke kaki ke tubuh kita ini semua. Begitu syaitan dalam tubuh kita, non stop. Tapi Nabi SAW menutup pintu fitnah itu, gitu kan? Dan ini penting. Ada orang sengaja jerumuskan dirinya pada fitnah, sengaja mau supaya heboh, orang-orang pada menilai dia negatif, gitu kan? Tapi kalau kita sudah difitnah oleh orang lain atau dihina, itu berarti butuh kesabaran. Nanti kita lihat bagaimana Nabi SAW sabar pada saat difitnahnya istrinya berzina dengan Safwan, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini pelajaran juga kita ambil, dan saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian di awal kita bahas sirah, tujuan kita bukan menyelesaikan tapi mengambil pelajaran-pelajaran emas dari sirah itu. Di antaranya seperti ini.
Nabi SAW pada saat itu mencium baunya, bau bahayanya ya, maksudnya mencium bahayanya statementnya Abdullah bin Abi Salul ini, bin Ubay ini. Maka beliau SAW segera menyuruh pasukan bergerak. Nah, silakan bergerak sekarang. Padahal waktu itu teman-teman sekalian sudah menjelang maghrib. Biasanya tradisi Nabi SAW kalau sudah menjelang maghrib, suruh pasang kemah-kemah, suruh pada istirahat semua. Besok pagi baru jalan lagi. Karena sekarang bukan menyerang musuh, tapi sedang pulang, sudah menang gitu kan. Maka butuh istirahat, butuh menenangkan jiwa. Tapi pada saat itu tidak, menjelang maghrib Nabi suruh jalan. Bergerak semua. Pasukan muslimin bingung, kenapa kok Nabi SAW suruh jalan? Tidak biasanya ini. Dan ini cara Nabi SAW waktu itu teman-teman sekalian, bagaimana meredam fitnah. Dan ini bahaya sekali, apalagi fitnah dari lisan seseorang ya. Kalau dia ucapkan, si fulan begini, ini bahaya. Harus diredam ya. Salah satu yang Nabi SAW lakukan adalah memerintahkan semua pasukan jalan. Dan tidak berhenti kecuali pertengahan malam. Kalau kita sekarang pertengahan malam mungkin sudah jam 2 malam. Baru berhenti gitu kan. Pada saat itu teman-teman sekalian, jam 2 malam kalau kita sekarang ditancapkan kemah-kemah, disuruh istirahat oleh Nabi SAW, orang sudah pada letih. Tidur akhirnya. Jadi nggak ada waktu menyebarin gosip itu. Kata tadi ini bahaya ya. Karena Abdullah sudah mengatakan dan sudah ada yel-yel kekufuran di dalam kemah itu. Apakah itu anjing-anjing dari Mekah? Begitulah. Mau menyusahkan kita, mengambil harta kita, segala macam. Dia mau hidupkan itu. Nanti kalau tiba di Madinah kita pasti usir mereka. Ini bahaya sekali. Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Usaid bin Khudair ini salah satu dari suku Aus, ya. Jadi Ansar ada 2, ada Khazraj, ada Aus. Beliau melihat ada keganjilan, maka beliau pun segera menemui Nabi SAW. Waktu pasukan sudah mulai istirahat lalu berkata, wahai utusan Allah, sungguh kita telah berjalan di waktu yang tidak biasanya kita berjalan. Ada apa wahai utusan Allah? Lalu kata Nabi SAW, apakah belum sampai padamu apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay? Dia bilang, belum ya Rasulullah. Saya nggak tahu apa-apa nih. Ya. Maka Nabi SAW memberitakan semua pernyataan Abdullah kepada Usaid. Maka Usaid pun marah sekali. Karena Usaid salah satu pemimpin suku Aus. Ya, Aus dan Khazraj ini 2 suku yang terkenal besar. Nah, akhirnya jadi Ansar. Dulu sebelum Islam datang, mereka ini selalu berperang. Ya. Dan ditunggangi oleh orang-orang Yahudi. Sebagian Yahudi membiayai Aus, sebagian Yahudi membiayai Khazraj supaya perang. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang masalah peperangan mereka. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, setelah Islam datang mereka bersaudara. Maka Usaid marah. Nah, juga kepala suku Aus, kok ada yang melakukan seperti ini? Wahai utusan Allah, selalu bahasanya mirip Umar. Izinkan aku penggal lehernya. Bunuh aja, bahasa penggal lehernya maksudnya bunuh saja ya Rasulullah. Supaya selesai kisahnya orang ini. Kata Nabi SAW, gak usah. Tidak usah dibunuh. Biarin aja. Gitu kan? Dibiarin. Dan ternyata subhanallah ini penting juga teman-teman. Dalam menghadapi fitnah, kita perlu menyampaikan. Kalau misalnya ada orang bertanya, sampaikan. Tapi tidak usah kita habiskan umur kita di situ. Kalau kita dalam keadaan benar, tidak usah pusingi. Nanti dia akan cair sendiri dengan berjalannya waktu. Tapi setiap ungkapan, setiap perbuatan yang sudah dilakukan, pasti ada efek-efeknya, nggak masalah. Itu sudah cobaan yang datang. Bisa difahami ini? Hah? Cuma 2 orang yang ngangguk-ngangguk, yang ribuan ini Allahu a'lam. Baiklah. Kata Nabi SAW, sudah nggak usah, biarin aja. Ya, biarin saja dia. Kita berbuat baik semampunya, kata Nabi SAW. Artinya, kalau ada yang bertanya, baru kita jawab. Kalau enggak usah. Jadi biarin dia nanti, karena tujuan Abdullah bin Ubay atau siapapun yang mau menyebarkan fitnah, tujuannya dia adalah memanas-manasi suasana. Jadi kalau kita kepancing, maka akan terjadilah apa yang dia inginkan. Tapi kalau kita cuek, kita nggak pedulikan, ada orang yang fitnah di kantor misalnya, kita selama tidak ya sudah. Ada yang nanya, enggak kok saya nggak lakukan, sudah selesai. Ada buktinya, mana buktinya? Tidak ada ya sudah. Nanti akhirnya redam sendiri, orang akan bisa menilai. Karena orang ini nanti kalau tidak berhasil, dia akan coba membuat fitnah lebih besar. Dan ini nanti akan lebih menyusahkan dia sebenarnya. Seperti itulah kurang lebih menghadapi fitnah itu. Selama 3 hari teman-teman sekalian ke depan, berturut-turut pasukan dalam perjalanan. Dan mereka hanya istirahat untuk sholat saja. Makan pun disuruh Nabi SAW di atas kuda dan unta mereka. Biasanya duduk makan rame-rame, istirahat, ini enggak. Turun sholat.
ya, langsung iqamah di jamak qasar karena musafir, naik lagi di kuda dan unta jalan. Tengah malam baru istirahat, 3 hari begitu. Selama 3 hari. Maka Nabi SAW memerintahkan pasukan pada saat itu di hari ketiganya untuk istirahat, gitu kan? Dan mereka karena sangat letih hanya mereka tertidur. Ya. Pada saat pasukan sudah mendekati Madinah, kurang lebih perjalanan tinggal 1 hari lagi untuk sampai di Madinah. Ada anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya dia, bernama Abdullah juga. Dia namakan anaknya Abdullah, tapi beda. Abdullah si ayah munafik, Abdullah si anak mukmin. Beda ini. Ini terkenal sekali dalam kisah sahabat sampai ada yang mengistilahkan dengan Abdullah mukmin dan Abdullah kafir. Padahal ini anak sama ayah. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, si anak, mendatangi Nabi SAW, lalu berkata, wahai utusan Allah, telah sampai padaku apa yang dikatakan oleh ayahku. Dia dengar. Maka demi Allah, ya, aku memohon atas nama Allah kepada anda, ya, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, aku tidak akan membiarkan ayahku menghina anda. Dan izinkan ya Rasulullah, kalau anda ingin membunuhnya, izinkan aku yang membunuhnya, jangan orang lain. Karena ya Rasulullah, kalau anda menyuruh orang lain membunuhnya, maka bisa saja aku terbawa dengan emosiku dan aku membunuh muslim. Tapi kalau anda menyuruh aku yang membunuhnya, maka itu adalah bagian daripada keimanan. Ini si anak mau bunuh ayahnya. Kalau perintah Allah dan Rasulnya saya akan bunuh. Gitu kan? Lalu kemudian kata dia, demi Allah ya Rasulullah, sungguh tidak ada satupun dari suku Khazraj yang berbakti pada ayahnya sebagaimana aku berbakti pada ayahku. Satu sukuku semua yang paling bakti sama ayahnya aku, walaupun aku tahu ayahku munafik. Tapi agama menyuruh aku berbakti. Selama bukan pelanggaran agama aku lakukan. Dan aku sangat khawatir bila orang lain membunuhnya, maka kau akan marah. Dan akhirnya aku membunuh seorang muslim dan aku masuk neraka dengan itu. Maka kata Nabi SAW, tidak perlu wahai Abdullah, tak perlu kau bunuh ayahmu. Kami tetap akan berbuat baik padanya dan memaafkan bila dia minta maaf selama dia hidup. Jadi ternyata respon Nabi SAW ini sampai kepada telinganya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi memang dia tujuannya untuk memancing Nabi pun emosi, gitu kan? Akhirnya suku sama suku berperang dan seterusnya. Dia kaget, Nabi malah mengatakan kalau dia minta maaf kami memaafkan. Dan tidak usah, dia sudah dengar ada beberapa sahabat mau bunuh dia sampai di telinganya. Tapi Nabi SAW larang, jangan. Nanti orang-orang mengatakan Muhammad membunuh teman-temannya. Jadi fitnahnya dia teredam sebenarnya. Ternyata teman-teman sekalian, dalam perjalanan ini, waktu lagi istirahat ini, ada kejadian lain terjadi. Aisyah radhiyallahu anha yang ada di gerandahnya dia pada saat kemah sudah mulai diangkat semuanya, sudah dicabut, sudah digulung kembali, dinaikin di atas unta, mau bubar menuju ke Madinah. Perjalanan tinggal sehari itu. Rupanya Aisyah radhiyallahu anha punya hajat. Beliau pergi ke padang pasir, kemudian menyelesaikan hajatnya. Ya orang, maaf, buang air besar, buang air kecil zaman itu memang begitu. Waktu beliau kembali ternyata pasukan sudah jalan. Kita dengarkan bagaimana Aisyah menceritakan radhiyallahu anha tentang keadaan tersebut dalam hadis Bukhari. Kata beliau, saat itu tubuhku masih sangat ringan. Dan saat pasukan sedang istirahat, aku punya hajat dan aku meninggalkan pasukan. Pada saat aku balik ternyata pasukan telah bergerak dan aku tidak tahu mereka kemana, gitu kan. Para sahabat waktu itu teman-teman sekalian, mengenai Aisyah badannya masih kecil, ringan, dia dalam sebuah geranda dan sahabat 4 orang memikul geranda tersebut. Jadi seperti keberadaan Aisyah di atas atau tidak ada sama saja bebannya, seperti itulah. Karena 4 orang yang angkat. Mereka waktu pasukan disuruh bergerak, melihat Juwairiyah sudah masuk di gerandanya. Ini geranda Aisyah tertutup dengan kain, kalau kita gorden ya, langsung diangkat saja, langsung masukkan jalan. Dengan hikmah Allah terjadi seperti itulah. Jalan semua pasukan, Nabi SAW di depan. Maka Aisyah waktu kembali melihat tidak ada pasukan. Mana nih mereka semua? Aisyah pun berkata, aku menunggu pada saat itu sambil beristirahat ya, di atas sebuah batu.
dengan harapan ada dari pasukan muslimin diutus oleh Nabi SAW untuk menjemputku. Dari sisi lain teman-teman sekalian, pada saat itu perjalanan tinggal sehari saja ya. Mulailah bergerak di pagi hari itu berjalan, dan ini kalau menjelang sore sudah masuk ke Madinah ini. Jadi perjalanan tinggal seperti itu, pagi sampai sore saja. Pada saat itu teman-teman sekalian, sebelum waktu pasukan mulai bergerak, Aisyah lagi tidak ada di pasukan ya, lagi keluar tadi. Waktu dia kembali pasukan sudah bergerak. Waktu pasukan juga mulai bergerak, Aisyah waktu kembali sudah tidak ada lagi pasukan. Rupanya ada kejadian kecil lagi yang lain. Abdullah bin Ubay bin Salul, si anak yang mukmin tadi, dia hanuskan pedangnya, dia pergi ke bagian depan pasukan di dekat Nabi SAW. Tradisi orang-orang pada saat itu, kalau pedang dihenuskan dan diletakkan di samping kanan tangan ke arah bawah, itu berarti sedang menunggu musuh. Seperti itulah pemahamannya orang. Maka Abdullah ini menghenuskan pedangnya lalu mengarahkan ke sebelah kanan tangannya, gitu kan? Orang-orang semua pada lihat, Nabi SAW lewat, sahabat-sahabat lewat, heran, ini Abdullah lagi tunggu siapa musuh? Nggak ada musuh sekarang, sudah menang, Madinah sudah dekat, gitu kan? Tapi nggak ada yang tegur Abdullah. Cuma orang jalan sambil melihat, karena Nabi SAW juga tidak bahas masalah itu. Orang jalan. Ternyata dia menunggu ayahnya. Sampai ayahnya ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, ada di belakang pasukan. Emang dia selalu di belakang pasukan, dia mau memantau. Ada apa lagi nih yang bisa jadi fitnah, difitnahin gitu. Dan kalau pasukan lagi menyerang, dia di belakang. Jadi selalu aman, gitu kan. Cari amannya. Ciri orang munafik. Naudzubillah. Yang jelas teman-teman sekalian, waktu ayahnya mau lewat, didampingi dengan orang-orang munafik dari sukunya dia, tiba-tiba Abdullah datang dengan kecepatan yang tinggi kudanya, dan dia terkenal ahli pedang. Tidak banyak bicara, kudanya berhenti depan kuda ayahnya, lalu pedangnya ditaruh di leher ayahnya. Tiba-tiba saja. Maka pada saat itu, ayahnya kaget. Ayahnya tahu ini anaknya sangat berbakti. Dia mengatakan, Ubay mengatakan, hai anakku, apakah sudah berubah baktimu menjadi durhaka? Kenapa kau berani benar meletakkan pedang di leher ayahmu? Apa kata Abdullah? Demi Allah, sungguh engkau tidak boleh masuk ke Madinah sampai Rasulullah mengizinkanmu. Karena sungguh dia yang mulia dan engkau yang terhina. Karena kalimat itu ya. Jadi sini kata para ulama tanda keimanan. Abdullah si anak tahu kalau Rasulullah sebenarnya terganggu dengan perbuatan ayahnya, tapi Rasulullah orangnya baik hati. Di sini untuk menunjukkan kepada seluruh muslimin pada saat itu, kalau saya, menurut Abdullah ini, tidak seperti ayah saya loh. Saya tidak ikut-ikutan dengan perkataan dia, saya nggak setuju dengan pendapatnya, dan saya anaknya siap membunuhnya kalau disuruh. Seperti itulah. Abdullah waktu itu tidak percaya, si ayah tidak percaya. Dia coba bergerak, ternyata anaknya mau menggoreskan pedang itu di lehernya. Maka dia tidak berani, dia tahu ayah anaknya ini ahli pedang. Dia tidak berani, maka dia tidak bergerak. Pada saat itu teman-teman sekalian, ada beberapa orang sahabat ternukil berita mengatakan, ya Rasulullah, ini di belakang kejadiannya ada seperti ini. Sampai si Abdullah anak bersumpah, demi Allah, kalau kau bergerak, hai ayahku, aku akan membunuhmu. Sudah bersumpah atas nama Allah. Maka perkataannya adalah, dia tidak mau meninggalkan leher ayahnya, kalau bergerak dia akan bunuh, sampai anda mengizinkan ayahnya masuk di Madinah. Maka kata Nabi SAW, sampaikan kepada Abdullah si anak, agar dia mengizinkan ayahnya masuk ke Madinah. Izinkan Abdullah bin Ubay bin Salul masuk ke Madinah. Ternyata kejadian ini teman-teman sekalian betul-betul membuat si Abdullah munafik sakit hati. Tadi sudah gagal fitnah dia, sekarang ini tambah lagi anaknya mempermalukan dia di depan sukunya. Dia juga malu, gitu kan? Maka sekarang dia ingin mencari sesuatu yang apalagi nih bisa membalas Nabi SAW. Jadi begitu selalu hatinya. Kalau dia gagal dalam satu fitnah, dia cari fitnah apalagi nih. Jadi jangan heran kalau ada orang munafik, tadinya benci Islam, kemudian misalnya dia dikalahkan dengan argumen. Nanti dia muncul lagi di sisi yang lain, dia munculkan fitnah baru. Memang sudah begitu kehidupan mereka. Dari fitnah ke fitnah. Dan subhanallah orang munafik itu karena terbiasanya memfitnah seseorang, maka dia juga akan memfitnah walaupun istrinya dan anak-anaknya. Dalam rumah tangganya pun jadi tidak tenang. Jadi masalah semuanya. Abdullah si munafik ini teman-teman sekalian, ya,
Pada saat itu mendengar kalau Nabi SAW menerima firman Allah Subhanahu wa taala. Ada firman Allah turun. Jadi selain perbuatan si anak mempermalukan ayahnya, Allah juga turunkan Al-Quran di situ. Pada saat pasukan lagi jalan, wahyu turun kepada Nabi SAW. Turunlah surah Al-Munafiqun. Waktu itu. Surah nomor 63, 10 ayat pertamanya. Ayat 1 sampai ayat 10. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu hai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwasanya sungguhnya kau benar-benar utusan Allah, dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya kau benar-benar utusannya, tanpa pengakuan dari mereka pun. Dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar dusta. Ya. Ayat 2-nya, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, maksudnya untuk mempertahankan harta kedudukannya walaupun bohong. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka perbuat itu. Ayat 3-nya, dzalika bi'annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena sungguhnya mereka telah beriman sebenarnya, karena mengucapkan syahadat iman, masuk Islam. Kemudian mereka kafir setelah itu, lalu hati mereka dikunci mati oleh Allah. Karena itu mereka tidak dapat mengerti tentang hukum-hukum Allah. Ayat keempatnya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Perhatikan ini ciri orang munafik yang sering tampil ya. Kalau kita sekarang di media di mana-mana, jadi hati-hati. Allah sudah sebutkan dari zaman Nabi SAW. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Apabila kamu melihat kepada mereka hai Muhammad, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Mereka termasuk suka menjaga kebersihan, kerapian, kelihatan mungkin punya postur tubuh yang kekar. Di zaman Nabi SAW begitu ya. Kemudian kalau mereka berkata, kau akan mendengarkan perkataan mereka. Kata para ulama, mereka punya retorika dalam menyampaikan. Mungkin mereka putarakan kata, pura-pura senyum, pura-pura ini, atau mungkin menyampaikan argumen dengan menghardik orang, segala macam. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Ini perumpamaan kayu yang tersandar, maksudnya adalah menyatakan sifat mereka yang buruk, meskipun tubuh mereka bagus-bagus dan mereka pandai berbicara. Akan tapi sebenarnya otak mereka kosong dan tidak ada pemahaman tentang kebenaran. Itu dalam tafsirnya kata para ulama ya. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan pada mereka. Jadi orang munafik itu, apapun perkataan yang terucapkan, yang dia dengar, maka mereka mengira bahwasanya mereka yang tertuduh. Dan selamanya hidupnya begitu. Ya sama dengan pencuri lah ya. Kalau misalnya seseorang pernah mencuri uang, lalu setiap dia dengar uang senilai itu, dia akan merasa dirinya, ya mungkin dia yang dimaksud. Padahal sebenarnya tidak ada orang yang bermaksud tentang dia. Orang munafik begitu, hampir seluruh hidupnya, setiap ada teriakan, setiap ada pembicaraan, dia selalu merasa dirinya yang sedang dihardik. Padahal sebenarnya orang mungkin tidak bermaksud tentang dia. Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekal dalam Al-Qur'an, mereka itu adalah musuh yang sebenarnya, maka waspadahlah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Di ayat kelimanya, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aytum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, tidak usah jadi munafik, kembali ke Islam yang benar, agar Rasulullah memohon ampun untuk kalian. Ini, Nabi kalau memohon ampun Allah terima. Mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedangkan mereka menyombongkan diri. Ini sudah cirinya. Walaupun kita sampaikan argumen sudah dengan benar, qala Allah, qala Rasul, ini loh buktinya, gak mau faham. Gak mau faham. Gak malu, walaupun sudah dipermalukan, tampil lagi. Udah biasa. Jadi jangan heran ya.
Saya subhanallah kalau lihat tampil-tampil orang-orang seperti ini, sudah tahu ini Allah sudah sebut dalam Al-Quran. Besok tampil lagi tuh, minggu depan buat fitnah baru lagi. Cari lagi bulan depan, terus tidak mau malu, tidak ada malunya gitu. Itu sudah Allah sebutkan. Ayat ke-6-nya, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka lah orang-orang yang suka mengatakan kepada sesamanya orang Ansar, orang Madinah, janganlah kalian memberi pembelanjaan kepada orang-orang muhajir yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar atau meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tapi orang-orang munafik itu tidak memahaminya. Maksud daripada ayat ini teman-teman, ayat ke-7 ini adalah perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Kalian yang memberikan mereka makan, kalian yang memberikan mereka harta kalian, kalian memberikan tempat tinggal kalian, kalian menikahkan dengan wanita-wanita kalian. Jadi ini perkataan Allah singgung, gitu kan? Ayat ke-8, yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, ini perkataan terakhir Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah nanti, kalau kita sudah tiba di Madinah, benar-benar orang-orang yang kuat, maksudnya kami orang-orang Ansar Madinah akan mengusir orang-orang yang lemah darinya, maksudnya para muhajirin. Padahal kata Allah, kekuatan hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Gak ada lagi kekuatan selain kekuatan itu. Tidak ada lagi fanatisme kesukuan. Tapi orang-orang munafik tidak mengetahui itu. Mereka berusaha merusak citranya orang beriman, tetap mereka akan dipermalukan oleh Allah. Walaupun mereka tidak kapok-kapok, gitu kan? Tapi selalu saja terpatahkan argumentasi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala dari 10 ayat ini membongkar kedok para kaum munafikin, terutama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kejadian di atas ini makin membuat Abdullah sakit hati lagi. Tadi sudah gagal fitnahnya, ya. Waktu awal tadi kan dia mau buat berantem nih, gagal. Kemudian anaknya permalukan dia di depan sukunya. Kemudian turun ayat membongkar kedok dia karena statement yang disampaikan di kemahnya Allah sebutkan dalam ayat ini, terutama ayat 9 dan ayat 10. Makin sakit hati dia. Berjalanlah pada saat itu pasukan. Waktu selesai menerima ayat ini, kata Nabi SAW kepada Zaid ibn Arqad radhiyallahu anhu, tadi sahabat Nabi itu, yang 16 tahun yang menyampaikan fitnahnya Abdullah kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inilah orang yang Allah wahyukan kebenaran di kupingnya. Untung Allah masukkan dalam kupingnya, kemudian dia lapor kepada kita. Seperti itulah. Pada saat itu teman-teman sekalian, ini pasukan lagi berjalan. Itu tadi kejadian-kejadian sementara pasukan berjalan ya. Abdullah si anak mau membunuh ayahnya, turunnya ayat munafik 10 ayat. Itu terjadi pasukan lagi jalan nih. Dan pasukan kalau jalan pelan-pelan, karena banyak jumlahnya kan. Kita kembali ke tempat istirahat tadi. Aisyah radhiyallahu anha lagi baring di atas batu sambil menunggu. Ada banyak riwayat menjelaskan masalah itu. Ada satu orang namanya Safwan bin Mu'attil radhiyallahu anhu. Safwan bin Mu'attil ini satu sahabat yang mulia sekali. Amanah luar biasa orangnya. Jadi sahabat ini diamanahkan atau diperintahkan oleh Nabi SAW, dia harus jauh di belakang pasukan. Dia tunggu pasukan sampai tidak kelihatan, dia menyisir jalan itu. Kalau ada perisai yang jatuh, ada pedang yang jatuh, ada kendi diambil, itu tugasnya dia. Satu orang saja ditugaskan Nabi SAW ini, memantau dari belakang. Tapi dia syaratnya, pasukan sudah nggak kelihatan, dia jalan. Nanti dia ketemu lagi, lihat pasukan dari jauh, pasukan biarkan jalan sampai habis, sampai tak kelihatan, baru dia jalan lagi. Seperti itulah. Dia menyusul dari belakang. Maka pada saat Safwan lagi memeriksa tempat istirahat tadi, dia heran melihat ada Aisyah di atas batu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Safwan mengenal wajahku sebelum dia turun perintah menutup wajah, hijab. Masalah cadar, kan istri Nabi SAW semua pakai cadar, muslimat juga pada saat itu pakai cadar. Walaupun ini khilaf di antara ulama tentang sunnah atau wajibnya, tapi yang jelas perintah pada saat itu. Maka Aisyah mengatakan, Safwan mengenal wajahku sebelum turun perintah untuk menutup wajah, gitu kan? Maka dia pun mengenalku. Lalu dia mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Safwan. Enggak pakai banyak bicara. Kata Aisyah, dia pun mengalihkan pandangannya, kemudian mendekatkan untanya kepadaku. Mendekatkan untanya kepadaku. Pada saat itu, kata Aisyah radhiyallahu anha,
Setelah dia dudukkan untanya sambil melihat ke arah lain, tidak melihat ke arah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia dudukkan, dia ikat untanya. Unta kalau mau ditunggangi di atas biasanya didudukin dengan tenang dulu, keempat kakinya sudah terlipat, maka lebih tenang manusia naik di atasnya. Safwan pun meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha. Jauh. Kata Aisyah, dia pergi jauh sampai tidak terlihat. Maka aku pun leluasa naik ke atas unta. Jadi adab yang luar biasa. Karena takutnya kalau wanita naik di atas unta mungkin tersingkap segala macam auratnya. Enggak, ini Ummul Mukminin. Dan perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian. Untuk wanita umum saja kita enggak boleh singkap auratnya, apalagi ini Ummul Mukminin. Ya. Artinya semua istri Nabi dapat julukan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi hukum semua istri Nabi seperti ibu kita. Harus betul-betul dimuliakan gitu. Kata Aisyah, setelah saya duduk dengan tenang di atas unta tersebut, sudah menata sedemikian rupa, pakaian sudah rapi, tidak lama kemudian Safwan datang. Tidak banyak bicara, tidak menatap wajahnya Aisyah, mengambil tali kekangan unta, membuatnya berdiri lalu jalan. Sepanjang jalan kata Aisyah, tidak saya mengucapkan satu kata, tidak Safwan mengucapkan satu kata. Jadi nggak nanya, kenapa Ummul Mukminin ketinggalan? Ya. Ada apa, butuh apa, ngobrol-ngobrol. Ini banyak orang begitu sering iseng. Lihat istrinya orang lagi tidak ada orang di sebelahnya, diajak ngobrol. Kalau perlu silahkan, kalau ada yang mau ditanya. Enggak, untuk apa? Gitu kan? Atau mungkin ada kadang-kadang perempuan begitu sebaliknya juga. Lihat suaminya orang lagi sendiri, diajak ngobrol. Mungkin kalau bertanya penting silahkan, tapi kalau enggak, mana jalan ini, mohon maaf, mana kamar mandi, mungkin penting. Ya. Tapi ini enggak ada kadang-kadang orang begitu. Nah ini Aisyah mengatakan tidak ada satu kata pun, tidak ada kalimat. Sudah paham? Sudah difaham kalau ini adalah butuh untuk dibawa. Safwan datang. Subhanallah, waktu pasukan lagi jalan, pas di siang hari, sudah berjalan berapa jam lah kalau kita sekarang ya, dari pagi bergerak. Ini di pasukan ini Abdullah bin Ubay bin Salul di belakang pasukan lagi nyari apa ini supaya balas dendam, gitu kan. Istirahat lagi pasukan. Pasukan mulai istirahat tapi tidak pasang kemah, hanya berhenti sebentar saja. Para sahabat berada di atas tunggangan mereka, unta dan kuda mereka. Waktu lagi istirahat sebentar, di tengah siang bolong itu, Safwan sama Aisyah datang dari belakang. Dilihatlah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ucapkan kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan, lihatlah hai muslimin, istri Nabi kalian bersama Safwan. Demi Allah, kalau begini keadaannya, perempuan di atas unta, laki-laki di bawah, tidak mungkin dia, ditunjuk ke arah Aisyah, dia enggak sebut namanya. Tidak mungkin dia, maksudnya Aisyah, selamat darinya Safwan, dan tidak mungkin dia, Safwan ditunjuk, selamat darinya, dari Aisyah. Ini maksudnya bahasa isyarat, pasti sudah zina nih. Mana ada orang berdua jalan kemudian tidak terjadi begini dan begitu. Seperti itulah. Dan ini bahaya sekali teman-teman sekalian. Satu hal penting, kita tidak boleh buru-buru menilai orang. Misal contoh, ini saya kasih contoh saja, supaya memperdekat permasalahan. Kalau misalnya ada satu orang lagi naik mobil, mungkin teman kantor, mungkin segala macam. Di sebelahnya ada seorang perempuan. Kita dalam Islam teman-teman, yang paling pertama kita lakukan adalah sangka baik. Sangka baik. Kalaupun ada syaitan bisikin kita, siapa tuh perempuan? Mungkin ibunya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin ponakannya, banyak mahram. Banyak. Mungkin ponakannya baru datang dari Jawa. Dia bawa. Gitu kan? Sangka baik, lalu tutup pintu syaitan. Enggak perlu kita buka. Itu penting teman-teman sekalian. Enggak perlu kita tiba-tiba langsung menilai orang gitu. Dan ini yang dilakukan oleh Abdullah ini, langsung menilai. Tapi dia pintar teman-teman sekalian. Dalam Islam, kalau seseorang memberikan isyarat dengan orang memastikan sesuatu, itu beda hukumnya. Kalau orang memastikan si fulan zina misalnya, maka dia kena hukum di sini. Tapi kalau dia cuma mengatakan saya melihat semalam si fulan jalan sama fulana, dia tahu sebenarnya yang dia inginkan adalah supaya tersebar fitnah. Dia tidak sebut nama, dia cuma mengatakan kayaknya ada si fulan dan si fulana yang kita kenal semalam jalan bersama tuh. Ini tidak kena hukum karena dia tidak sebutkan, walaupun sebenarnya diketahui dia sedang melakukan itu. Di sini Abdullah bin Abi Salul tahu masalah itu. Dia tidak mau sebut nama Aisyah, tidak mau sebut nama Safwan. Dalam waktu seketika pada saat teman-teman, karena suara keras dari belakang,
dan dia suruh orang-orang munafik yang bersama dia menyebarin berita itu di pasukan, mereka semua balik ke belakang. Betul-betul di siang bolong, kelihatan dengan jelas Aisyah radhiyallahu anha di atas unta, Safwan lagi pegang tali unta. Mereka fahamnya tadinya di geranda, kok bisa ada di belakang nih. Muncullah beragam macam was-was syaitan pada saat itu. Kenapa Aisyah tidak di geranda? Kenapa kok bisa di Safwan? Safwan kan tugasnya ngumpulin ini. Kok bisa di belakang? Kok? Kenapa macam-macam? Segala macam syaitan bisikin. Itu kata para ulama sejarah, itu menyebar seperti sebuah virus di tengah-tengah pasukan. Sampai orang-orang beriman pun banyak yang terpengaruh dengan itu. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, ada beberapa sahabat yang memang memastikan dengan kalimatnya, mengatakan Aisyah telah berzina dengan Safwan. Yang lainnya cuma mengatakan, kenapa ya? Tapi ada beberapa nanti kita sebutkan, terutama 3 orang, 1 perempuan dan 2 laki-laki, itu yang menyebutkan secara langsung, maka mereka kena hukum. Nanti kita jelaskan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, waktu sudah bergabung dengan pasukan, dan itu sudah dekat dengan pintu gerbang Madinah, Aisyah tidak tahu apa yang sedang tersebar di berita ini, tidak ngerti apa yang sedang terjadi. Bergabung, masuk ke dalam kota Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat ini, aku pun sakit selama 20 hari berturut-turut. Dan aku melihat selama 20 hari itu, perilaku Nabi SAW berubah padaku, tidak seperti biasanya. Biasanya Aisyah ini karena umurnya masih sangat muda, dimanja sekali oleh Nabi SAW, gitu kan? Beda dengan istri yang lain, dia sering lebih disayang, lebih dimanjakan, dan ini Nabi SAW berubah total, tidak seperti biasanya. Lalu kata Aisyah, saya benar-benar tidak tahu tuduhan yang sedang tersebar di tengah-tengah muslimin tentang saya, gitu kan? Lalu kemudian Nabi SAW seringkali kalau datang ke rumah cuma menanyakan, bagaimana kabarmu? Sebatas itu. Biasanya Nabi SAW bercanda dengan Aisyah, duduk makan sama-sama, saling suap makanan. Ini enggak pernah. Tapi kita bisa lihat teman-teman sekalian pelajaran. Kita mulai dari para akhwat kita. Kira-kira, kalau suaminya lagi berubah sikap begini, apa yang dilakukan? Hah? Umumnya orang kalau tidak beriman sama Allah, berbahaya sekali. Kenapa kau berubah? Kau sudah ada perempuan lainnya? Inilah, apalah, segala macam. Ya. Mungkin tuduhan-tuduhan yang sembarangan, tanpa mengetahui kenapa suaminya berubah sikap, gitu kan? Maka ini berbahaya sekali. Aisyah mengatakan selama 20 hari sama sekali perubahan Nabi SAW terjadi. Total. Cuma tanya, bagaimana kabarmu? Baik, selesai. Nabi duduk, mau makan? Iya. Udah dia makan. Jadi beda sekali. Seperti orang yang lagi jengkel, tanda kutip ya. Karena Nabi SAW manusia juga, walaupun Nabi. Dan Nabi lagi menunggu informasi dari langit. Dan pada saat itu teman-teman, wahyu terputus dari langit sebulan. Biasanya, kalau ada kejadian, wahyu langsung turun menyampaikan informasi. Ini enggak, sebulan enggak ada wahyu. Jadi selama 20 hari itu, Nabi SAW nunggu wahyu. Sambil nyari informasi, di Madinah ini sudah makin panas. Teman-teman bayangkan, ini contoh saja. Kalau ada seorang istri ustadz selingkuh, ya, atau berita gosip selingkuh, kira-kira heboh nggak? Apalagi kalau sekarang dengan media ya yang ada, gitu kan? Ini istri Nabi ditemukan berdua dengan laki-laki lain di siang bolong dan disebarin berita kalau berzina. Aisyah bilang, saya nggak ngerti kejadian itu 20 hari. Lalu Aisyah berkata, waktu saya melihat, waktu aku melihat perubahan sikap dari Nabi SAW, maka aku berkata dengan sangat baik. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan aku, izinkan aku ke rumah orang tuaku. Jadi nggak marah, nggak apa. Kata Nabi SAW, baiklah. Diantar oleh Nabi SAW ke rumah Abu Bakar. Dan ini sebuah akhlak yang mulia teman-teman sekalian. Dari dua sisi. Satu sisi istri harusnya bermuamalah dengan baik seperti ini. Mungkin suaminya lagi punya masalah ya di kantornya, mungkin lagi punya masalah dengan orang tuanya, mungkin punya masalah dengan kerabatnya, mungkin punya masalah pada saat nagih utang. Tapi ada sebagian orang, dia bisa dengan kedewasaan dan kebijaksanaannya membagi dalam dirinya itu. Misal dia lagi emosi dengan si A, dia bisa tiba-tiba redam dengan si B. Ada orang bisa begitu. Itu dewasa sekali, bijak. Dia lagi marah, maka dia bisa kontrol. Ada orang yang nggak bisa. Dia kalau marah sini, dia marah sama semuanya. Bahkan sendok sama piring pun dimarahin sama dia. Jatuh sendoknya, bodoh kamu, kenapa jatuh? Saya nggak bisa kontrol. Ada orang bisa kontrol. Nah orang yang bisa mengontrol ini orang dewasa, itu bagian daripada akhlak yang mulia. Nabi SAW itu bisa mengontrol.
Kontroler yang luar biasa. Dalam kondisi gosip yang besar tentang istrinya berzina, gitu kan. Ini bisa memalukan nama baiknya, bisa memalukan Islam. Kalau benar, gitu kan. Ini bagaimana cara? Tidak ada cara memperbaiki ini kecuali wahyu dari langit. Kalau turun wahyu baru baik ini. Kalau di tengah-tengah manusia susah. Dan dari sisi lain, Nabi SAW juga tidak tergesa-gesa. Jadi Aisyah sendiri akhlak mulia. Pada saat suaminya berubah sikap, maka dia tidak buru-buru menilai buruk suaminya, maka dia malah pamit meninggalkan rumah, tapi pamit baik-baik ke rumah orang tuanya dan diizinkan oleh suaminya, maka dia pergi. Sisi yang lain suami, suami jangan buru-buru teman-teman sekalian menilai negatif istrinya. Apalagi kalau cuma sekedar gosip-gosip saja. Ya, harus kita punya prinsip dalam rumah tangga, kalau kita nggak lihat sendiri, nggak dengar sendiri, nggak usah nilai. Karena orang pasti banyak hasud. Ya. Melihat antum mungkin baik, mesra sama istri atau sama suami, lalu kemudian dia hasud. Mungkin dia sebarin segala macam, jangan mudah terpengaruh. Dan dalam rumah tangga tidak boleh orang ketiga masuk mencampuri rumah tangga itu. Tidak boleh. Jangan pernah bermusyawarah kecuali pada ahlinya. Kalau para ulama yang bijak, kita tanya hukum, bagaimana menyikapi istri yang malas sholat, misalnya bagaimana menyikapi suami yang tidak memberikan nafkah, tanya hukum syar'i. Dan kita redam itu, hanya kita dengan pasangan kita yang mengetahuinya. Maka itu sangat baik. Jangan kemana-mana ini berita rumah tangganya. Ya. Misal kita berbuat salah atau dia berbuat salah pasangan kita, kemudian tersebar ke sana sini, kan jadi masalah baru. Jadi seakan-akan nanti sudah aib. Kita sudah baikan tapi orang sudah tahu, oh dulu dia pernah bertengkar tuh, sudah baikan ya. Kan jadi tidak enak ya. Jadi nggak enak. Ada subhanallah orang kalau lewat orang sudah tahu, oh si fulan semuanya masalahnya 100 masalah sudah tahu. Karena semua orang dikasih tahu. Saya mau cerita ya, saya mau curhat tapi jangan cerita orang ya. Tapi semua orang dibilangin begitu. Dalam pepatah dikatakan rahasia itu berada di antara dua bibir, bukan di antara dua orang. Ngerti maksudnya? Sudah sarapan belum tadi? Sudah ngerti ya? Rahasia itu akan tertahan dan terjaga selama berada di dua bibir. Antum nggak ceritain sama siapapun, maka dia akan terjadi rahasia. Tapi bukan di antara dua orang. Kalau antum sudah bilang sama satu orang, saya cerita ya, tapi jangan cerita orang, itu sudah terbagi ke orang-orang. Susah sekali untuk itu ya. Dan pepatah juga mengatakan, kalau engkau titipkan emas pada orang, pastikan dia tidak akan bertambah. Tapi kalau kau titipkan kata-kata, pastikan dia akan bertambah. Kita ceritain cerita Ani, satu paragraf, saya begini dan begitu. Nanti yang dengar ini nambahin 2 paragraf, yang ketiga 3 paragraf, lama-lama jadi satu buku kisah hidup kita. Jadi harusnya hati-hati teman-teman sekalian. Di sini sikap yang bijak dari Nabi SAW, silakan pulang. Baik, ini lagi masalah besar di Madinah nih, gosip lagi ke sana sini. Aisyah pun radhiyallahu anha tinggal di rumah orang tuanya, mulai dari hari ke-20 setelah kejadian itu ya. Setelah sakit 20 hari belum pulang ke rumah orang tuanya. Di sisi lain, waktu itu wahyu terputus dari Nabi SAW, dan ini sungguh cobaan yang sangat berat bagi jiwa seorang mukmin. Tapi tawakal kepada Allah bisa mengobati itu. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana seorang mukmin harusnya kalau menghadapi masalah bertawakal kepada Allah sambil coba membendung semampunya saja, tapi tidak menyita waktunya di situ. Dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 49 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Artinya ujung-ujungnya teman-teman, selama kita benar pasti Allah akan berikan kemenangan. Tapi prosesi sampai ke garis finish itu memang prosesi sabar di situ. Jangan buru-buru kita menghilangkan pahala kita dengan berkeluh kesah sana sini tanpa menemukan, tanpa bertawakal kepada Allah SWT. Kata Allah kepada Nabi SAW, itu adalah di antara berita-berita penting tentang gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad. Ini setelah Allah SWT ceritakan kepada Nabi SAW kisah-kisah para nabi-nabi dalam surah Hud ya. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelumnya. Maka oleh karena itu, kalau datang cobaan, bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu ayat ini bukan turun pada saat itu ya, tapi ini adalah tambahan informasi bagaimana Nabi SAW bersabar dalam menghadapi cobaan tadi.
Juga dalam surah Thaha surah nomor 20 ayat 132 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa. Jadi closing ayat yang jadi saksi bahasan. Dan perintahkan kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak pernah meminta rezeki kepadamu hai Muhammad, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan ketahuilah akibat yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita pun datang cobaan, sabar, kita akan lalui dan pasti kemenangan Allah akan jadikan terakhirnya untuk orang-orang yang beriman. Kita kembali kepada kisah kita. Suatu hari seorang wanita Ansar yang bernama Ummu Muslih radhiyallahu anha sedang keluar rumah mau menuju ke maaf saya bahasakan ini WC umum. Jadi di Madinah dulu karena tidak ada WC di rumah, gitu kan? Mereka di sisi padang pasir Madinah, tempat tertentu itu ada seperti dianggap WC umum untuk wanita, WC umum untuk laki-laki, pria, gitu kan? Aisyah radhiyallahu anha waktu itu kebetulan punya hajat. Orang kalau mau buang air besar, buang air kecil, mau mandi, pergi ke sana. Aisyah pun keluar membawa wadah airnya. Kebetulan Ummu Muslih keluar dari rumahnya juga. Karena perempuan sudah tahu WC umumnya di sana, maka mereka ke sana sama-sama. Jadi kan? Maka pada saat itu Ummu Muslih ini tahu betul bahwasanya salah satu penyebar gosip terbesar di Madinah anaknya dia bernama Muslih. Jadi waktu Abdullah bin Ubay bin Salul ini nyebarin berita, ada di antara orang-orang beriman yang kena fitnah. Fitnahnya apa? Dia yakin kalau Aisyah sudah berzina betul sama Safwan. Bahkan dia ngobrol ke sana sini. Itu adalah Muslih. Muslih ini sahabat Nabi sebenarnya, baik orangnya, termasuk hadir di perang Badar, tapi dia kemakan gosipnya Abdullah bin Ubay ini. Makanya hati-hati teman-teman sekalian, jangan, kalau perlu jangan pernah dengarin gosip. Tak usah dengar. Kata Nabi SAW, jangan ada yang ceritain keburukan sahabat-sahabatku karena aku ingin bertemu mereka sementara dadaku lapang. Tutup semua telinga kita. Apalagi di media-media sekarang gosip sana sini, nggak ada gunanya buat kita sama sekali. Bahaya. Termasuk Muslih kemakan itu. Ummu Muslih tahu betul anaknya. Pas dia keluar dari rumahnya menuju ke WC umum, Aisyah pas keluar dari rumahnya, ketemulah ini Ummu Muslih. Ummu Muslih ini gemetaran, tahu. Dan dia tidak tahu kalau Aisyah tidak tahu. Karena Aisyah belum tahu. Maka jalanlah. Sama-sama jalan. Pada saat lagi jalan ternyata Ummu Muslih ini karena kikuknya, maka dia keinjak bajunya dan sempat hampir jatuh. Tidak sengaja mulutnya bilang, celakalah Muslih. Dia pikir Aisyah tahu gitu kan. Dia maksudnya, saya nggak setuju loh anak saya ini sebenarnya. Jangan sampai kau marah ya Aisyah. Tapi dia belum bisa ungkapin. Dia cuma mengatakan, celakalah Muslih. Tiba-tiba dia kaget. Waktu Aisyah bilang, jangan engkau ucapkan kalimat seperti itu pada anakmu sendiri. Gitu. Apakah engkau menghina anakmu, sementara dia adalah sahabat Rasulullah dan salah satu dari ahli Badr. Jadi Aisyah malah membela si Muslih. Maka Ummu Muslih jadi kaget. Kok bisa ini? Malah bukannya marah tapi malah membela gitu. Maka Ummu Muslih heran dan mengatakan, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, tidakkah anda mengetahui bahwasanya Muslih itu telah memfitnah anda? Kata Aisyah, fitnah apa itu? Saya tidak tahu. Maka mulailah Ummu Muslih menceritakan semua. Dari awal kisah itu di pasukan, ceritanya begini. Waktu anda datang, Abdullah bin Abi Salul menyebarkan berita. Kata Aisyah, teman-teman sekalian, pada saat itu, saya tiba-tiba kehilangan hajat buang air. Jadi selama 20 hari ini nggak ngerti ternyata terjadi gosip ini. Bayangin kita kalau jalan di Balikpapan ini teman-teman sekalian, ini gosip satu kota sudah tersebar tapi kita nggak tahu. Ke jalan belanja sana, belanja sini, orang semua liatin kita nih. Kan itu jadi masalah ya. Aisyah itu tidak tahu, interaksi biasa saja sama orang. Sampai dia sempat membela si Muslih ini kan. Waktu dia tahu dia bilang, hajat saya buang, ini buang hajat sudah hilang tiba-tiba. Gitu kan. Dalam sebuah asar dikatakan, riwayat yang lain, telah datang, itu satu riwayat ya, Aisyah ketemu dengan Ummu Muslih radhiyallahu anha ajma'in. Riwayat lain, telah datang seorang wanita Ansar ke rumah Abu Bakar. Dan waktu itu melihat Aisyah sangat ceria, sambut dia, ngobrol, hidangin, makan, segala macam. Wanita ini heran, lalu bertanya kepada Aisyah, wahai anaknya As-Siddiq,
wahai anaknya Abu Bakar, gitu kan, dipanggil As-Siddiq, apakah engkau tidak tahu berita? Kata Aisyah, berita apa? Kata wanita itu, orang-orang seluruh Madinah sedang membicarakan perjalanan menuju Madinah berdua bersama Safwan. Aisyah sudah paham. Kata Aisyah, apakah mereka menuduhku? Kata wanita tersebut, iya, sebagian mereka. Bahkan satu Madinah nih semuanya. Kata Aisyah anha, sungguh tiba-tiba aku merasa seluruh tulang-tulangku lemas. Hatiku seakan-akan mau copot dan aku sampai tidak jadi menyelesaikan hajatku di padang pasir serta segera pulang ke rumah ayahku, dan aku sekarang menyadari kenapa terjadi perubahan sikap dari Nabi SAW kepadaku. Demi Allah waktu itu aku tidak bisa makan, tidak bisa minum, istirahat pun aku tidak bisa. Yang aku kerjakan, kata Aisyah, hanya naik di atas ranjangku dan menangis. Abu Bakar sama istrinya radhiyallahu anhu ajma'in tahu kalau anaknya tidak tahu selama ini berita, maka mereka pun bermuamalah biasa. Dan ini juga sikap orang tua yang bijak, teman-teman sekalian. Jangan anak kita lagi ada masalah di sekolah, kita malah tambah-tambahin. Ya. Tambah kita nakal-nakalin, tambah bodoh-bodohin segala macam, ini merusak dia. Abu Bakar bermuamalah biasa sama anaknya, tidak mau ceritain juga. Maka yang terjadi pada saat itu, Abu Bakar sama istrinya sudah tahu, ternyata fitnah sudah sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu teman-teman sekalian, berjalan waktu beberapa hari, Nabi SAW juga tidak mendatangi rumah Aisyah, rumah Abu Bakar maksudnya. Tepatnya di hari ke-30. Ya. Jadi setelah Aisyah mengetahui berita, Aisyah menangis terus. Abu Bakar pun subhanallah pergi sholat ketemu sama Nabi, nggak bilang, ya Rasulullah Aisyah sudah tahu. Enggak. Tidak dicampuri sama sekali. Dan ini ciri mertua yang bagus ini. Hah? Ada mertua yang luar biasa. Masuk, kenapa kursimu warna ini? Kenapa gelasnya itu? Kenapa seperti ini? Bukan urusanmu itu. Sudah selesai. Anak sudah menikah, jangan dicampur. Kalau ditanya baru jawab. Mau memberi sesuatu, beli saja, berikan hadiah. Gak usah campurin rumah tangga anak. Banyak anak-anak cerai gara-gara campur tangan orang tuanya. Sudah menikah, sudah selesai. Ribut antara anak mantu sama mertua, pastilah ribut. Karena mertuanya mau ngurus semuanya. Mertuanya mau pasang bunga warna merah, anak mantunya mau bunga warna biru. Gak bakal ketemu ini. Jangan dicampurin. Abu Bakar gak bicara sama sekali masalah anak mantunya. Nabi SAW, imam masjid, ketemu, ngobrol biasa, sudah selesai. Selama Nabi nggak bicara, beliau nggak bicara juga. Adab yang luar biasa. Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi SAW pada hari ke-30, Abu Bakar pada saat itu hadir di situ. Hadir semua orang-orang. Nabi SAW naik di atas mimbar karena tunggu wahyu 30 hari nggak turun nih, 1 bulan. Maaf, 29 hari tepatnya. Tidak turun wahyu, maka Nabi SAW ikhtiar, beliau naik di atas mimbar. Dan para sahabat sudah tahu kalau Nabi di atas mimbar berarti ada informasi penting. Nabi SAW lalu berkata, aku heran setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, aku heran, mengapa ya ada orang yang menyakitiku pada istriku. Beliau tidak sebut Aisyah. Pada istriku, yang demi Allah, aku hanya tahu kebaikan darinya. Makna kalimat ini santun sekali, artinya nggak pernah saya temukan dia interaksi sama lawan jenis, dia nggak pernah maksiat kepada Allah, nggak pernah. Saya tidak temukan kecuali kebaikan. Demikian pula pada seorang sahabatku, maksudnya Safwan bin Mu'attir radhiyallahu anhu. Safwan yang terkenal mulia sekali akhlaknya, gitu kan? Dia yang kena fitnah di sini. Yang juga kata Nabi SAW, Nabi berikan tazkiyah, rekomendasi Nabi tentang sahabat mulia ini, yang juga aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya, dan tidak pernah demi Allah masuk ke dalam rumahku atau salah satu rumahku kecuali bersamaku. Gak pernah ini. Ini semuanya baik orang ini, gitu kan. Rupanya pada saat itu, kalimat ini teman-teman sekalian